Aku syok saat hadiri pernikahan kakakku. Ternyata calon suaminya adalah tunanganku dan kakakku berkata, "Aku sudah banyak berkorban untukmu. Anggap saja ini imbalanku." Halo Bunda. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Matahari pagi menyelinap melalui celah tirai jendela kamarku, menari-nari di atas kotak perhiasan kayu di atas meja rias. Dengan hati-hati, aku, Friska, mengambil sepasang anting mutiara pemberian Mas Gilang, hadiah ulang tahun pertama kami yang dulu dia beli dengan menabung selama 3 bulan. "Mutiara ini seperti kamu, Friska," bisiknya kala itu, matanya berbinar penuh kasih, lembut namun kuat, dan semakin bersinar seiring waktu. Kenangan manis itu membuat senyumku merekah, meski ada getir kecil menggelayut di sudut hatiku. Hari ini adalah hari pernikahan Kak Dita, kakak perempuanku yang selalu kukagumi. Namun Mas Gilang, tunanganku, tak bisa mendampingiku. Alasan dinas mendadak di luar kota yang dia sampaikan semalam melalui telepon masih terngiang-ngiang. "Maaf, sayang, proyek ini sangat mendesak. Tapi nanti malam kita video call, ya? Aku janji akan bawa oleh-oleh spesial untukmu," ujarnya berusaha menenangkanku. Aku menghela napas, mencoba memahami tuntutan karirnya di bidang properti yang kadang memang tak terduga. Ibu menyibukkan diri di luar kamar. Suara langkahnya yang cepat terdengar berulang kali di lorong. "Friska, cepatlah. Mobil pengantin sudah datang 10 menit lagi. Kau tidak mau membuat kakakmu menunggu di hari bahagianya, bukan?" teriaknya dari balik pintu. Aku segera menyelesaikan dandanan terakhir, menyemprotkan wewangian favoritku yang juga dipilihkan Gilang. "Aku datang, Bu," jawabku sambil membuka pintu. Ibu berdiri di sana, dengan sare warna emas yang mewah, namun matanya tampak lelah. "Akhirnya hari ini tiba. Kakakmu akan memulai babak baru hidupnya," ucapnya sambil merapikan kerudung lavendermu. "Kau tahu, Friska, kadang ibu masih sulit percaya bahwa Dita akhirnya menemukan belahan jiwanya. Selama ini dia selalu fokus pada karir, menomorduakan kehidupan pribadi." Aku mengangguk, sambil membenarkan gaun lavender yang kupakai. "Iya, Bu. Aku juga senang untuknya. Hanya saja..." Suaraku mengecil. Sedih Gilang tidak bisa hadir. Aku ingin dia melihat bagaimana indahnya pernikahan ini, sebagai inspirasi untuk acara kita nanti. Ibu menepuk pundakku lembut. "Jangan khawatir, Nak. Gilang pasti lebih sedih karena harus melewatkan hari penting ini. Nanti kita foto-foto banyak, ya, untuk dia lihat." Dari kejauhan, suara klakson mobil pengantin sudah terdengar. Jantungku berdetak sedikit lebih kencang, bukan karena kegembiraan untuk Kak Dita, tapi karena bayangan ketidakhadiran Gilang semakin nyata. Aku mengambil tas kecil dan bergegas menuruni tangga, bergabung dengan ayah yang sudah berdiri tegak dengan pakaian kebesarannya. "Siap, putriku?" tanya ayah dengan senyum hangat. "Siap, Yah. Hari ini untuk Kak Dita," jawabku, mencoba menekan perasaan tidak enak yang menggelitik di dadaku. Aku berharap hari ini berlancar dengan sempurna, untuk kebahagiaan kakakku. Namun, firasatku mengatakan bahwa hari ini akan menjadi hari yang mengubah segalanya. Dan ternyata, firasatku itu benar. Balairung hotel mewah itu tampak seperti sesuatu yang keluar dari dongeng. Bunga-bunga putih dan lavender menghiasi setiap sudut, memenuhi ruangan dengan aroma melati yang lembut. Cahaya lampu kristal memantulkan kilauan keemasan, menciptakan atmosfer magis yang seharusnya hanya ada dalam mimpi. Aku, Friska, duduk di barisan keluarga paling depan, tepat di sebelah ibu dan ayah. Tanganku tak henti-hentinya membelai lipatan gaun lavender yang kupakai, berusaha menenangkan gemetar halus yang tak bisa kukendalikan. "Tenang, sayang," bisik ibu sambil menekan lembut tanganku. "Kau terlihat sangat cantik dengan warna itu. Nanti kalau Dita sudah resmi menikah, kita foto berdua untuk Gilang, ya?" Aku hanya mampu mengangguk, sambil menelan rasa sepi yang mengganjal di tenggorokan. Ayah yang duduk di sebelah ibu tampak tegang, wajahnya yang biasanya cerah kini diselimuti kerutan kekhawatiran. Dita tidak mau memberitahu siapapun tentang calon suaminya sampai hari ini, gumam ayah seolah membaca pikiranku.
Kuharap pria ini benar-benar baik untuknya. Tiba-tiba, musik prosesi mulai mengalun. Semua tamu yang tadinya bergumam riuh seketika terdiam. Hatiku berdebar kencang, campuran antisipasi dan kecemasan yang tak bisa kujelaskan. Dari ujung aisle, Kak Dita muncul dengan gaun pengantin berenda kristal yang memesona. Dia terlihat seperti bintang yang turun dari langit, senyumnya begitu lebar dan penuh kemenangan. Matanya berbinar-binar saat melangkah pelan di atas karpet merah, dan untuk sesaat, aku merasa begitu bangga padanya. "Lihatlah, Bu," desisku pada ibu dengan suara bergetar. "Dia begitu cantik." Ibu hanya bisa mengangguk, tangannya menutupi mulutnya yang bergetar haru. Ayah sudah berdiri dengan air mata berlinang, siap mengantar putri pertamanya menuju pelaminan. Tapi kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat Kak Dita hampir sampai di ujung aisle, mempelai pria yang selama ini berdiri membelakangi kami pun berbalik. Dan dalam 1 detik yang terasa seperti keabadian, seluruh duniamu runtuh. Tidak. Napasku tersangkut di tenggorokan. Jantungku berdetak kencang sekali, lalu seolah jatuh bebas ke dasar lautan yang paling dalam. Kakiku terasa lemas, dan andai saja tidak sedang duduk, aku yakin akan terjatuh. Itu. Kataku terbata-bata, tapi lidahku terasa kaku. Ibu yang duduk di sebelahku tiba-tiba mencengkeram lenganku dengan kuat. "Friska? Ada apa, sayang?" tanyanya khawatir. Tapi aku tidak bisa menjawab. Yang bisa kulakukan hanyalah menatap tak percaya ke arah pria yang berdiri di depan pastor itu. Pria dengan setelan jas putih sempurna, dengan senyum yang selama ini hanya dia tunjukkan padaku. "Ibu, Ayah." Suaraku parau, hampir tak terdengar. "Itu, Mas Gilang." Ayah yang tadinya tersenyum sekarang memandangku dengan bingung. "Gilang? Tunanganmu? Tidak mungkin, Friska. Kau pasti salah lihat." Tapi aku tidak salah lihat. Bagaimana mungkin aku salah mengenali pria yang selama 3 tahun terakhir menjadi bagian dari hidupku? Pria yang minggu lalu masih berjanji akan mencintaiku selamanya. Pria yang pagi ini masih mengirim pesan memintaku memaklumi ketidakhadirannya karena urusan dinas. Dia seharusnya ada di Bandung, bisikku, tapi suaraku tenggelam oleh musik yang kembali mengalun. Ibu kini juga sudah menyadari kebenaran yang kutunjukkan. Wajahnya pucat pasi, tangannya gemetar. "Ya Tuhan, itu benar Gilang," desisnya pada ayah dengan suara bergetar. Aku memandang Gilang, berharap dia akan menoleh padaku, memberikan isyarat bahwa ini semua adalah kesalahpahaman. Tapi tidak. Dia justru tersenyum lebih lebar pada Kak Dita yang kini sudah berdiri di sampingnya. Tangannya memegang tangan Kak Dita dengan erat, dan matanya yang dulu selalu berbinar saat memandangku, kini hanya terpaku pada kakakku sendiri. Upacara berlangsung dalam kabut bagiku. Suara pastor, janji suci pernikahan, semua terdengar seperti gumaman dari kejauhan. Yang bisa kurasakan hanyalah sakit yang begitu dalam, lebih dalam dari apapun yang pernah kubayangkan. Air mata mulai mengalir di pipiku, tapi aku cepat mengusapnya. Aku tidak ingin merusak hari ini, meski hatiku hancur berkeping-keping. "Friska, tenang," bisik ayah, tangannya sekarang menempel di pundakku. "Kita akan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi setelah ini." Tapi aku tahu, tidak ada penjelasan apapun yang bisa membuatku mengerti. Tidak ada alasan yang cukup baik untuk membenarkan pengkhianatan semacam ini. Di depan mataku sendiri, tunanganku dan kakak kandungku saling mengucapkan janji pernikahan, seolah aku tidak pernah ada. Upacara pernikahan akhirnya berakhir dengan gemuruh tepuk tangan dari seluruh tamu undangan. Aku, Friska, duduk seperti patung, tidak mampu bergerak atau bergabung dengan sorak-sorai kegembiraan di sekelilingku. Melihat Mas Gilang, atau sekarang harus kusebut suami Kak Dita, mencium kakakku dengan penuh keintiman terasa seperti pisau yang terus mengoyak-ngoyak jantungku. Ibu dan ayah di sampingku tampak sama terpukulnya. Wajah mereka pucat dan bingung, seolah menyaksikan mimpi buruk yang menjadi kenyataan. "Friska, mari kita temui mereka. Kita harus mengetahui kebenaran dari mulut mereka sendiri," desis ayah dengan suara rendah namun tegas. Tangannya membantu aku berdiri yang kakinya terasa lemas bagai kain. Aku mengangguk pelan,
Tubuhku bergerak bagai robot mengikuti ayahku melewati kerumunan tamu yang sedang mengantri untuk memberi selamat. Beberapa kerabat melirikku dengan pandangan penuh simpati, seolah mereka sudah mengetahui atau setidaknya mencurigai sesuatu yang tidak beres. Saat kami mendekati pasangan pengantin yang sedang berfoto di pelaminan, Kak Dita langsung menangkap pandanganku. Senyum lebar dan penuh kemenangan tersungging di bibirnya. Matanya berbinar dengan kepuasan yang membuat perutku mual. Gilang, di sampingnya, tiba-tiba terlihat gugup. Dia menghindari kontak mataku, fokusnya beralih pada bunga yang dia pegang seolah-olah itu adalah benda paling menarik di ruangan. Ayah, Ibu, Friska, sapa Kak Dita dengan suara riang yang terdengar dipaksakan. Akhirnya kalian bisa menemui kami. Bagaimana? Bukankah pernikahan kami sempurna? Pernikahan kalian? Suara ayah terdengar parau, penuh dengan rasa sakit yang tak terbendung. Dita, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kenapa suamimu adalah tunangan adikmu sendiri? Kak Dita hanya tersenyum lebih lebar. Tangannya meraih lengan Gilang dengan posesif. Oh, itu adalah kejutan untuk kalian semua. Gilang dan aku, kami saling mencintai. Itu saja. Aku tidak tahan lagi. Saling mencintai. Suaraku bergetar, penuh dengan rasa sakit dan kemarahan yang mulai mendidih. Kak Dita, dia adalah tunanganku. Kami sudah merencanakan pernikahan kami. Dan kamu tahu semua itu. Gilang akhirnya berbicara. Suaranya rendah dan penuh rasa bersalah. Friska, kita perlu bicara. Bicara? Sekarang kau ingin bicara? Hardiku, tidak peduli lagi dengan tatapan tamu-tamu di sekitar kami. Kau bilang ada dinas ke Bandung. Kau bahkan mengirimku pesan pagi ini meminta maaf karena tidak bisa hadir. Ibu mencoba menenangkan situasi dengan suara gemetar. Anak-anak, mari kita bicara di ruang ganti. Tidak pantas berdebat di depan tamu undangan. Dengan langkah cepat dan penuh amarah, aku berbalik dan berjalan menuju ruang ganti pengantin yang terletak di sayap lain hotel. Kak Dita dan Gilang mengikutiku dari belakang, diiringi oleh orang tua kami yang tampak 10 tahun lebih tua dari usia mereka yang sebenarnya. Begitu pintu ruang ganti tertutup, suasana tegang langsung menyelimuti ruangan mewah yang penuh dengan bunga dan hadiah pernikahan itu. Gaun pengantin Kak Dita yang indah tiba-tiba terasa seperti simbol pengkhianatan terbesar dalam hidupku. Baik, desisku, menatap langsung ke mata kakakku. Sekarang jelaskan, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Bagaimana mungkin tunanganku tiba-tiba menjadi suamimu? Kak Dita dengan santai membenarkan anting-anting mutiaranya di cermin, seolah-olah kami sedang membicarakan cuaca. Aku pikir sudah jelas, Friska. Gilang dan aku saling mencintai. Dia memilihku. Memilihmu. Aku hampir tidak percaya dengan apa yang kudengar. Kami bertunangan. Dita. Kami sudah merencanakan masa depan bersama. Dan kau adalah kakakku. Bagaimana mungkin kau melakukan ini padaku? Gilang mencoba menyela. Wajahnya dipenuhi penyesalan. Friska, tunggu. Tidak, Gilang. Biarkan aku yang menjelaskan. Potong Kak Dita dengan tajam. Dia kemudian menatapku dengan pandangan dingin yang belum pernah kulihat sebelumnya. Selama ini, Friska, aku selalu yang kedua. Aku selalu mengalah untukmu. Aku mengerutkan kening, bingung. Apa yang kau maksud? Itu tidak benar. Oh, tidak. Kak Dita mendekatiku, matanya menyipit. Seluruh hidupku, orang tua selalu memujimu. Friska yang cantik, Friska yang pintar, Friska yang berbakat. Aku hanya Dita yang pekerja keras. Tidak lebih dari itu. Ini bukan tentang dirimu, Dita. Ini tentang pengkhianatan. Bantahku, air mata mulai mengalir di pipiku. Dia menghela napas dramatis. Pengkhianatan? Aku menyebutnya sebagai mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku. Kau ingat ketika ayah bangkrut 8 tahun lalu? Aku yang rela melepas mimpiku studi ke luar negeri untuk bekerja dan membiayai kuliahmu. Aku yang mengambil alih tanggung jawab keluarga saat kau bisa bebas mengejar passion MU. Aku terkesiap, rasa bersalah mulai menyusup di antara amarahku. Aku selalu berterima kasih untuk itu, Kak.
Tapi ini berbeda. Ini keji. Keji. Dia tertawa getir. Aku hanya mengambil apa yang akhirnya pantas untukku. Gilang adalah hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupmu, dan sekarang dia milikku. Dia berjalan mendekati Gilang dan melingkarkan tangannya di pinggang suaminya. Tunanganku. Anggap saja ini imbalanku atas semua pengorbananku selama ini untukmu dan keluarga. Aku terhuyung mundur, merasa seperti ditampar. Kata-katanya begitu menusuk dan penuh perhitungan. Jadi ini semua adalah rencanamu. Kejutan MU? Kau memanfaatkan pengorbananmu selama ini untuk membenarkan perbuatanmu merampas tunanganku. Dia tidak perlu dirampas, Friska, ujarnya dingin. Dia datang padaku. Mungkin dia sadar bahwa aku lebih mengerti dia daripada kamu. Atau mungkin dia menatapku dengan tatapan penuh arti. Dia hanya lelah dengan sikapmu yang selalu sibuk dengan kariermu, dengan lukisan-lukisanmu, sampai lupa memberinya perhatian yang dia butuhkan. Setiap kata yang diucapkannya seperti pisau yang mengoyak-ngoyak hatiku. Aku memandang wajah kakak kandungku sendiri dan melihat seorang asing yang penuh dengan dendam dan iri hati yang tak pernah kusadari selama ini. Gilang berdiri di sampingnya. Diam saja. Pengkhianatannya dengan tidak membelaku, dengan tidak menyangkal tuduhan Dita, adalah pengkhianatan ganda yang hampir membuatku pingsan. Kau sudah merencanakan ini sejak lama, bukan? Bisikku, suaraku serak. Dia hanya tersenyum, senyum tipis yang penuh kemenangan. Selamat datang di dunia nyata, adikku. Di mana yang terkuat yang bertahan, bukan yang paling pantas. Tanpa kata-kata lagi, aku berbalik dan membanting pintu ruang ganti. Aku meninggalkan mereka berdua, pengantin wanita yang penuh dendam dan mempelai pria yang pengecut, dengan kebenaran pahit, bahwa pengorbanan yang diungkit-ungkit, pada akhirnya, bisa berubah menjadi racun yang menghancurkan ikatan darah sekalipun. Meninggalkan ruang ganti pengantin, aku berjalan bagai orang linglung melewati kerumunan tamu yang masih bersenda gurau dan menikmati hidangan. Suara tawa riang, denting gelas, dan alunan musik romantis semuanya terasa seperti olok-olok yang menusuk telingaku. Aku menyusuri koridor hotel yang sepi, mencari tempat untuk bersembunyi dari pandangan penuh belas kasihan yang mulai mengikutiku dari beberapa tamu yang tampaknya sudah mendengar desas-desus. Friska, tunggu, teriak ibu dari belakang, suaranya terengah-engah. Aku berbalik dan melihat kedua orang tuaku berjalan cepat mendekat. Wajah mereka dipenuhi campuran rasa khawatir, marah, dan kebingungan. Kita pulang, yuk, ucap ayah dengan suara lembut sambil merengkuh pundakku. Kita tidak perlu bertahan di sini lebih lama. Di dalam mobil selama perjalanan pulang, suasana begitu muram. Aku duduk di kursi belakang, menatap kosong keluar jendela sambil memeluk tubuhku sendiri yang masih gemetar. Pemandangan kota yang biasanya menenangkan, kini terasa asing dan menyakitkan. Setiap iklan romantis, setiap pasangan yang berjalan bergandengan tangan, semuanya mengingatkanku pada pengkhianatan yang baru saja kualami. Aku tidak mengerti, gumam ibu dari kursi penumpang depan, suaranya parau. Bagaimana mungkin Dita melakukan ini? Dan Gilang, dia seperti anak sendiri bagiku. Ayah menghela napas panjang, tangannya masih erat memegang setir. Aku akan bicara dengan Dita besok. Ini tidak bisa dibiarkan. Sesampainya di rumah, aku langsung berlari ke kamarku dan mengunci pintu. Melepas gaun lavender yang tadi kupilih dengan hati penuh sukacita, kini terasa seperti melepaskan kulit yang terbakar. Aku terjatuh di tempat tidur, dan untuk pertama kalinya sejak kejadian di gereja, aku membiarkan tangisku meledak. Isakanku mengguncang seluruh tubuh, rasa malu, sakit hati, dan pengkhianatan bercampur menjadi satu. Beberapa jam kemudian, ada ketukan lembut di pintu. Friska? Sayang, buka pintu. Ibu bawakan makan malam. Suara ibu terdengar dari balik pintu. Aku tidak menjawab, hanya memeluk bantal lebih erat. Biarkan dia sendiri dulu, Bu, sahut ayah dengan suara lembut. Dia butuh waktu. Hari-hari berikutnya berlalu dalam kabut kesedihan. Aku tidak bisa bekerja, tidak bisa melukis, bahkan tidak bisa makan dengan normal. Setiap kali menutup mata, aku melihat bayangan Gilang dalam setelan pengantinnya, menatap Dita dengan penuh cinta yang seharusnya ditujukan padaku.
Media sosial mereka dipenuhi foto-foto pernikahan mewah dan status-status bersama cinta sejati yang membuat perutku mual. Aku akhirnya memutuskan untuk menghapus semua akun sosial mediaku. Pada hari ketiga, ibu memaksaku untuk membuka pintu. "Friska, kau harus makan. Lihatlah dirimu," katanya dengan mata berkaca-kaca saat melihat keadaan kamarku yang berantakan dan wajahku yang pucat. Aku hanya menggeleng. "Aku tidak lapar, Bu." "Ibu mengerti sakit hatimu, Nak. Tapi jangan biarkan mereka menghancurkan hidupmu," bujuk ibu sambil mendudukkanku di tepi tempat tidur. "Kau masih muda, cantik, dan berbakat. Suatu hari kau akan menemukan seseorang yang lebih baik dari Gilang." "Aku tidak peduli dengan menemukan orang lain, Bu," bantahku, suaraku serak. "Yang membuatku sakit adalah bagaimana mereka bisa melakukan ini padaku. Kakak kandung sendiri. Dan Gilang, pria yang kupikir akan menghabiskan sisa hidup bersamaku." Air mataku kembali mengalir. "Apa yang salah denganku, Bu? Apa yang kurang dariku sehingga dia memilih Dita?" Ibu memelukku erat. "Tidak ada yang salah denganmu, sayang. Masalahnya ada pada mereka, bukan padamu. Dita." Ibu tidak pernah menyadari bahwa dia menyimpan dendam selama ini. Suara ibu bergetar. "Dan Gilang, dia tidak pantas untukmu jika dia mudah terpengaruh dan tidak bisa setia." Di hari kelima, ayah masuk ke kamarku dengan wajah serius. "Aku sudah berbicara dengan Dita," ujarnya dengan suara berat. Aku segera duduk tegak, berharap ada penjelasan yang bisa membuat segalanya lebih masuk akal. "Dan? Apa katanya?" Ayah menghela napas, duduk di sampingku. Dia tidak menyesal. Malah membenarkan tindakannya. Dia bilang, selama ini dia merasa selalu berada di bayang-bayangmu. Dan Gilang, katanya hubungan kalian sudah tidak sehat lagi. "Tidak sehat?" Aku terkesiap. "Apa maksudnya?" "Katanya kau terlalu sibuk dengan kariermu, sering membatalkan janji, dan tidak memberi perhatian yang cukup padanya," jelas ayah dengan hati-hati. Aku tercenung. Memang benar. Dalam beberapa bulan terakhir aku sibuk dengan proyek besar di kantor dan persiapan pameran lukisan. Tapi Gilang selalu bilang dia mengerti. Dia bahkan mendukungku. Atau, itu hanya sandiwara dari pihaknya? Yang paling menyakitkan, lanjut ayah dengan suara bergetar, adalah dia bilang ini adalah karma untuk semua pengorbanan yang dia lakukan untuk keluarga. Ibu yang berdiri di pintu kamar menggeleng pelan. "Kami tidak pernah memintanya berkorban seperti itu. Dia memilih untuk bekerja, dan kami selalu berterima kasih. Tapi menggunakan itu sebagai pembenaran untuk menghancurkan kebahagiaan adiknya." Ibu tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Malam itu, setelah orang tuaku meninggalkan kamarku, aku berdiri di depan jendela dan menatap bulan purnama. Rasa sakitnya masih sama tajamnya, tapi kemarahan mulai menyala di antara puing-puing hatiku yang hancur. Apakah mereka berpikir aku akan diam saja dan membiarkan mereka hidup bahagia setelah menghancurkan hidupku? Apakah Dita benar-benar mengira bahwa pengorbanannya memberinya hak untuk merampas tunangan adiknya sendiri? Aku mengambil buku sketsa dari laci meja, membuka halaman pertamanya. Ada gambar Gilang dan aku yang kugambar setahun yang lalu, tersenyum bahagia. Dengan gerakan mantap, aku merobek halaman itu, meremasnya, dan membuangnya ke keranjang sampah. "Mungkin kau benar, Dita," bisikku pada bayanganku di jendela. Mungkin ini memang tentang siapa yang paling kuat. Tapi pertarungan belum berakhir. 2 minggu telah berlalu sejak pernikahan yang mengubah hidupku itu. Aku, Friska, masih tinggal bersama orang tua, masih berusaha bangkit dari keterpurukan. Suatu Sabtu pagi, ibu memintaku membantu membersihkan loteng rumah yang sudah lama tidak diurusi. "Loteng ini perlu dibersihkan, Friska. Mungkin kau bisa menemukan barang-barang lamamu yang bisa mengalihkan perhatianmu," ujar ibu dengan suara penuh harap. Aku mengangguk lesu, tidak punya energi untuk menolak. Loteng rumah kami dipenuhi debu dan kenangan. Ada mainan masa kecil, album foto keluarga, dan berbagai kotak berisi barang-barang yang sudah lama terlupakan. Saat membersihkan sudut paling gelap, mataku tertarik pada sebuah kotak kayu tua yang familiar. Ini, kotak musik kesayangan Dita waktu kecil.
Gumamku sambil membukanya perlahan. Di dalamnya, di bawah kepingan musik yang sudah rusak, tergeletak sebuah buku bercover biru tua dengan kunci kecil yang masih tergantung. Buku hariannya. Napasku tertahan. Hatiku berdebar kencang antara rasa ingin tahu dan etika. Setelah beberapa saat berlama-lama memandangi buku itu, akhirnya kuputuskan untuk membukanya. Mungkin inilah yang kubutuhkan untuk memahami kekacauan yang terjadi. Halaman-halaman awal berisi cerita masa kecilnya yang biasa saja. Tapi saat ku membaca lebih jauh, terutama entry-entry terakhir, darahku mulai membeku. 15 Maret hari ini, Friska kembali mengeluh tentang Gilang yang terlalu sibuk dengan proyek barunya. Dia tidak menyadari betapa beruntungnya memiliki pria seperti itu. Jika dia tidak bisa menghargainya, mungkin orang lain yang akan. 3 April kebetulan sekali meeting klien hari ini di kantor Gilang. Aku sengaja memakai dress merah yang membuatku percaya diri. Gilang terpesona. Aku bisa melihatnya. Ini awal yang baik. 20 April lunch berdua dengan Gilang hari ini. Aku ceritakan bagaimana Friska sering membatalkan janji mereka karena lukisan atau pekerjaannya. Dia terlihat kesal. Bagus. 5 Mei Gilang mulai curhat padaku tentang hubungannya dengan Friska. Katanya dia merasa tidak dihargai. Aku katakan padanya bahwa dia pantas mendapatkan lebih. That's right. Come to me. 25 Mei hari ini Gilang menangis di hadapanku. Dia bilang hubungannya dengan Friska sudah tidak bisa diperbaiki. Aku peluk dia, beri dia kenyamanan yang tidak pernah Friska berikan. Akhirnya dia sadar siapa yang benar-benar memahaminya. 10 Juni dia melamarku. Aku tahu ini akan terjadi. Friska akan hancur. Dan akhirnya dia akan tahu bagaimana rasanya selalu menjadi nomor 2. Aku akan memiliki segala yang seharusnya menjadi milikku. Pria yang dia cintai, perhatian orang tua, semuanya. Ini pembalasan yang sempurna untuk semua pengorbananku. Aku tidak bisa lagi berdiri. Kakiku lunglai dan aku terjatuh di lantai berdebu. Buku harian itu masih tercekat di tanganku. Air mata mengalir deras. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan kemarahan murni. Jadi, ini semua rencana yang disusun rapi. Bisikku pada diri sendiri, suaraku bergetar oleh emosi. Dia sengaja merusak hubungan kami. Dia memanipulasi Gilang dan memanfaatkan kelemahan dalam hubungan kami. Dia benar-benar membenciku, gumamku lagi, membalik halaman terakhir yang berisi rencana detail pernikahan kejutan mereka. Ini bukan tentang cinta. Ini tentang balas dendam. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar dari bawah. Friska? Kau baik-baik saja? Sudah 2 jam kau di atas sana, teriak ibu dari bawah tangga. Dengan tangan gemetar, aku menyembunyikan buku harian itu di balik bajuku dan bergegas menuruni tangga. Aku baik, Bu. Hanya sedikit pusing, kataku mencoba tenang. Wajah ibu tampak khawatir. Kau terlihat pale, sayang. Mari turun dan ibu buatkan teh hangat. Di dapur, sambil menyesap teh yang dibuat ibu, pikiranku berputar-putar. Sekarang aku tahu kebenarannya. Dita bukanlah korban atau wanita yang hanya kebetulan jatuh cinta. Dia adalah dalang di balik semua ini. Ibu, ucapku tiba-tiba, membuat ibu terkejut. Apa ibu pernah merasa bahwa Dita membenciku? Ibu menghela napas dalam. Tidak sampai membenci, Friska. Tapi ibu tahu dia selalu iri padamu. Waktu kecil, dia sering protes karena kami lebih memujimu. Tapi ibu tidak pernah menyangka itu akan berkembang menjadi ini. Ibu mengedipkan air mata di sudut matanya. Kenapa kau bertanya? Aku menggigit bibir, ragu apakah harus menunjukkan buku harian itu. Tidak apa, Bu. Hanya penasaran saja. Malam itu, di kamarku, aku membaca ulang setiap kata dalam buku harian Dita. Rencananya begitu detail, begitu penuh perhitungan. Dia bahkan dengan sengaja memilih tanggal pernikahan yang bertepatan dengan hari jadi hubunganku dan Gilang. Kau pikir kau menang, Dita? Bisikku pada buku harian itu. Kau pikir dengan merampas Gilang, kau sudah membuktikan sesuatu? Sekarang setelah aku tahu kebenaran, rasa sakitnya berbeda. Masih ada luka, tapi sekarang disertai dengan kejelasan. Ini bukan tentang aku yang tidak cukup baik.
Ini tentang Dita yang penuh dendam dan Gilang yang lemah. Dengan tekad baru, kuambil buku sketsaku dan mulai menggambar. Bukan gambar wajah Gilang atau Dita, tapi gambarku sendiri. Seorang wanita yang terluka tapi tidak terkalahkan. Senyum tipis akhirnya muncul di wajahku untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu. Permainan baru saja dimulai. Kakak, bisikku pada bayanganku di jendela. Dan kali ini, aku yang akan menulis akhir ceritanya. Pagi hari setelah menemukan buku harian Dita, aku bangun dengan perasaan yang sama sekali berbeda. Matahari yang menyelinap melalui jendela tidak lagi terasa menyakitkan, tetapi seperti menyiram kehangatan baru pada jiwa yang beku. Aku berdiri lama di depan cermin, menatap wanita pucat dengan lingkaran hitam di matanya yang selama 2 minggu terakhir kulihat setiap hari. Tapi hari ini, ada sesuatu yang berubah. Di balik kesedihan itu, ada api kemarahan yang mulai menyala, kemarahan yang memberiku kekuatan. Friska, kau sudah bangun. Suara ibu mengetuk pintu kamarku. Ada apa, Bu? Jawabku sambil membuka pintu. Ibu tampak terkejut melihatku sudah berdandan rapi dengan setelan kerja sederhana. Kau mau pergi? Tanyanya tak percaya. Iya, Bu. Aku akan ke kantor, kataku sambil merapikan dokumen di tas. Sudah cukup lama aku mengurung diri. Aku punya proyek yang harus diselesaikan. Ibu mendekat dan memegang bahuku. Friska, kau yakin sudah siap? Tidak perlu memaksakan diri. Justru ini yang kubutuhkan, Bu, ujarku dengan suara tegas yang bahkan membuatku sendiri terkejut. Aku tidak boleh membiarkan mereka menghancurkan hidupku sepenuhnya. Aku masih punya karir, passion, dan masa depanku sendiri. Sesampainya di kantor, rekan-rekan kerjaku menyambut dengan kejutan dan kekhawatiran. Friska, kami senang kau kembali, sapa Maya, teman sekantorku sambil memelukku erat. Kami dengar tentang apa yang terjadi. Kami sangat menyesal. Terima kasih, Maya. Tapi aku baik-baik saja sekarang, jawabku sambil duduk di meja kerjaku yang sudah sedikit berdebu. Komputer menyala, dan daftar proyek yang tertunda membentang di layar. Jam makan siang. Atasku, Pak Surya, memanggilku ke ruangannya. Friska, aku senang kau kembali. Tapi jika kau butuh waktu lebih, aku siap bekerja, Pak, potongku dengan keyakinan. Bahkan, aku ingin mengambil alih proyek kemitraan dengan Galeri Seni Singapura yang dulu kutolak. Pak Surya terkejut. Kau yakin? Proyek itu sangat menantang dan butuh komitmen penuh. Lebih menantang dari menghadiri pernikahan kakak dengan mantan tunangan sendiri, ujarku dengan senyum getir. Aku siap, Pak. Percayalah padaku. Sore hari, saat aku sedang fokus menyusun proposal, teleponku berdering. Nama, Gilang, berkedip di layar. Jantungku berdetak kencang. Tapi kali ini bukan karena rindu atau sakit hati, melainkan kemarahan. Aku menolak panggilannya, lalu memblokir nomornya. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Malamnya, aku membersihkan studio lukis kecil di rumah orang tuaku yang sudah berbulan-bulan tidak kusentuh. Kanvas kosong menatapku, menantang. Kuambil kuas dan mulai melukis. Bukan pemandangan indah atau potret wajah seperti biasanya, tetapi ledakan warna yang menggambarkan amarah, pengkhianatan, dan tekad untuk bangkit. Ibu mengetuk pintu studio, membawakan segelas susu hangat. Friska, ibu tidak melihatmu melukis seperti ini sejak lama, ucapnya dengan mata berbinar. Aku menemukan inspirasiku lagi, Bu, jawabku tanpa melepaskan pandangan dari kanvas. Ternyata rasa sakit bisa menjadi bahan bakar yang powerful untuk kreativitas. Ayah yang mendengar suara kami dari luar ikut bergabung. Ayah bangga padamu, Nak. Melihatmu seperti ini, mengingatkan ayah pada Friska yang dulu, kuat dan pantang menyerah. Ayah, Ibu, kataku meletakkan kuas. Aku mungkin tidak bisa mengontrol apa yang orang lakukan padaku, tapi aku bisa mengontrol bagaimana aku merespons. Aku memilih untuk bangkit. Aku memilih untuk menjadi lebih baik dari mereka. Ibu memelukku erat. Kami selalu di sini untukmu, sayang. Minggu-minggu berikutnya aku jalani dengan semangat baru. Aku tidak hanya menyelesaikan proyek kantor yang tertunda, tetapi juga mengambil proyek sampingan sebagai ilustrator independen.
Lukisan-lukisanku yang kubagikan secara online mulai mendapat perhatian. Bahkan seorang kurator galeri ternama menghubungiku untuk mengadakan pameran kecil. Suatu sore, saat aku sedang meeting online dengan klien dari Singapura, telepon rumah berdering. Dari balik pintu, kudengar ibu berbicara dengan suara tegas. "Tidak, Dita. Friska tidak ingin berbicara denganmu. Dia sudah memulai hidup barunya." Setelah meeting selesai, aku keluar dan menemukan ibu masih terlihat kesal. "Ada apa, Bu?" "Itu kakakmu," jawab ibu singkat. "Dia ingin bertemu, katanya ada yang perlu dibicarakan." Aku menghela napas. Aku tidak tertarik mendengar alasan atau permintaan maafnya, Bu. "Ibu tahu, sayang. Ibu sudah bilang padanya untuk tidak mengganggumu lagi." Ibu mendekat dan menatapku bangga. "Kau tahu, melihatmu seperti ini membuat ibu sadar sesuatu. Kekuatan terbesar bukanlah dalam membalas dendam, tetapi dalam membangun hidup yang lebih baik untuk diri sendiri." Aku tersenyum, merasakan kedamaian untuk pertama kalinya sejak lama. Ibu benar. Kebangkitan ini bukan tentang mereka. Ini tentang aku. Tentang Friska yang menemukan kembali suaranya, pasionnya, dan kekuatannya. Malam itu, kuambil buku harian Dita dari tempat persembunyiannya dan menyimpannya dalam sebuah kotak bersama gaun lavender yang pernah kupakai di pernikahannya. Ini bukan tentang melupakan, tetapi tentang mengubur masa lalu agar tidak menghalangi langkahku ke depan. "Terima kasih, Dita," bisikku pada kotak itu sebelum menutupnya rapat-rapat. "Karena pengkhianatanmu mengajariku untuk lebih kuat dari yang pernah kubayangkan." Sementara aku, Friska, mulai menemukan ritme hidupku yang baru, kehidupan Dita dan Gilang justru mulai menunjukkan retakan-retakan kecil yang semakin melebar. Aku tahu ini dari obrolan ibu dengan beberapa kerabat yang masih berhubungan dengan Dita, dan dari beberapa unggahan media sosial Gilang yang tidak sengaja muncul di feedku sebelum akhirnya aku memutuskan untuk menghapus semua akun sosial mediaku. Pada suatu minggu sore, ibu menerima telepon dari bibiku, Tante Maya. Dari ruang keluarga, aku bisa mendengar suara ibu yang terdengar campur aduk antara prihatin dan tidak ingin terlalu terlibat. "Benar kon? Tapi kan mereka baru beberapa bulan menikah." Ibu terdengar berbisik. "Ya, aku dengar dari temannya Dita yang lain, katanya mereka sering bertengkar." Aku yang sedang menyelesaikan sketsa untuk proyek galeri Singapura mendekati ibu setelah dia menutup telepon. "Ada apa, Bu?" Tante Maya bilang apa? Ibu menghela napas panjang. Katanya, Dita dan Gilang sedang mengalami masalah keuangan. Proyek properti Gilang yang terakhir gagal, dan mereka kesulitan membayar cicilan apartemen mewah mereka. Masalah keuangan. Aku mengerutkan kening. Gilang selalu dikenal sebagai profesional sukses di bidangnya. Tapi selama ini Gilang kan selalu stabil dengan pekerjaannya. Rupanya sejak menikah, Dita memaksakan gaya hidup mewah. Jelas ibu dengan suara berat. Mereka pindah ke apartemen yang lebih besar, membeli mobil baru, dan Dita berhenti bekerja. Semua beban keuangan jatuh pada Gilang. Aku terdiam sejenak, mencerna informasi ini. Tapi, itu bukan gaya hidup Gilang. Dia selalu hemat dan perhitungan. Iya, makanya konflik mereka semakin menjadi, tambah ibu. Tante Maya bilang, dalam acara keluarga kecil di rumah Bibi Lastri minggu lalu, mereka terlihat tegang dan hampir bertengkar di depan tamu. Beberapa hari kemudian, aku secara tidak sengaja bertemu dengan Sandra, teman kuliah Gilang yang kebetulan juga klien kantorku. Saat meeting selesai, dia menahanku untuk berbincang sebentar. "Friska, aku dengar tentang apa yang terjadi dengan Gilang dan kakakmu," ucap Sandra dengan hati-hati. "Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku turut prihatin." "Terima kasih, Sandra. Tapi aku baik-baik saja sekarang," jawabku singkat. Gilang, sebenarnya sedang tidak baik-baik saja," lanjut Sandra dengan ragu. "Dia menghubungiku minggu lalu, meminjam uang. Katanya ada urusan mendesak." Aku terkejut. Gilang meminjam uang? Itu tidak seperti dia. Sandra mengangguk. Aku tahu. Dan saat kutanya kenapa, dia hanya bilang bahwa biaya hidup setelah menikah jauh lebih tinggi dari perkiraan. Dia juga kehilangan beberapa klien besar karena, katanya tidak bisa fokus bekerja.
Pertemuan tak terduga lainnya terjadi ketika aku sedang meeting dengan klien di sebuah hotel berbintang. Saat berjalan menuju lobi, aku melihat Dita sedang berbicara dengan keras pada Gilang di sudut ruangan. Wajah Dita merah padam, sementara Gilang terlihat lesu dan frustasi. Kau janji akan memberiku kehidupan yang layak. Lihat kita sekarang, bahkan tidak bisa membayar tagihan kartu kredit. Hardik Dita tanpa peduli sekitar. Dita, tolong. Tidak di sini, desis Gilang mencoba menenangkan. Kau pikir aku peduli? Aku meninggalkan segalanya untukmu. Karierku, reputasiku, bahkan keluargaku. Dan apa yang kau berikan? Kegagalan demi kegagalan. Aku cepat-cepat berbalik arah, tidak ingin terlibat dalam konflik mereka. Tapi sebelum sempat pergi, mataku bertemu dengan Gilang. Di matanya, kulihat penyesalan yang dalam dan keputusasaan yang membuatku merasa kasihan. Malam itu, Gilang meneleponku dari nomor yang tidak kukenal. Friska, maaf mengganggumu. Suaranya terdengar lelah. Aku tahu aku tidak pantas meminta apa-apa. Tapi bisakah kita bertemu? Aku perlu berbicara denganmu. Tidak, Gilang. Jawabku tegas. Kita tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Dengarkan. Aku tahu aku telah membuat kesalahan besar. Hidupku dengan Dita, ini bukan seperti yang kubayangkan. Suaranya terputus-putus. Dia berbeda sekali setelah menikah. Itu bukan urusanku lagi, Gilang. Kau membuat pilihanmu. Sekarang hiduplah dengan konsekuensinya. Friska, tunggu. Tapi aku sudah menutup telepon. Beberapa minggu kemudian, kabar tentang masalah mereka sampai juga ke telinga ayah. Saat makan malam, ayah bercerita dengan wajah serius. Aku mendapat telepon dari manajer apartemen mereka hari ini. Katanya cicilan apartemen mereka tertunda 3 bulan, dan mereka terancam digusur. Ibu terkesiap. Serius? Tapi kan mereka tinggal di apartemen mewah. Rupanya Dita memaksa pindah ke sana setelah menikah, meskipun sebenarnya tidak mampu, jelas ayah. Gilang kehilangan proyek besar karena reputasinya ternyata terkena imbas dari skandal pernikahan mereka ini. Banyak klien yang tidak percaya padanya lagi. Aku mendengarkan dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ada kepuasan kecil melihat Karma bekerja. Tapi di sisi lain, ada rasa sedih melihat 2 orang yang dulu kukenal. Satu sebagai kakak, satu sebagai tunangan, menghancurkan hidup mereka sendiri. Apakah kita harus membantu mereka? Tanya ibu dengan ragu. Aku rasa tidak, jawab ayah tegas. Mereka berdua dewasa dan membuat keputusan sendiri. Biarkan mereka menghadapi konsekuensinya. Mungkin ini pelajaran yang mereka butuhkan. Saat aku kembali ke kamar, ada email dari Gilang yang masuk ke alamat kerjaku. Rupa-rupanya dia masih menyimpannya. Friska yang baik. Aku tahu aku tidak pantas mengirim email ini. Tapi aku harus mengakui bahwa aku telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupku. Hubungan dengan Dita adalah neraka. Dia terus-menerus menuntut, mengkritik, dan menyalahkanku untuk segala sesuatu yang salah dalam hidup kami. Aku sadar sekarang bahwa dia sengaja merusak hubungan kita. Dia memanipulasi persepsiku tentangmu, membuatku percaya bahwa kau tidak mencintaiku lagi. Tapi sekarang aku melihat kebenarannya. Dia hanya ingin mengambil apa yang menjadi milikmu. Aku menyesal. Lebih dari yang bisa kau bayangkan. Jika kau memberiku kesempatan. Aku tidak membaca sisanya. Langsung kuhapus email itu dan memblokir alamat emailnya. Kebangkitan yang telah kubangun dengan susah payah terlalu berharga untuk kuhancurkan dengan kembali ke masa lalu. Namun, dalam diam, aku tahu sesuatu yang lebih dalam. Retakan dalam pernikahan mereka bukan hanya tentang uang atau gaya hidup. Itu tentang fondasi yang rapuh, dibangun di atas pengkhianatan dan manipulasi. Dan fondasi seperti itu, cepat atau lambat, pasti akan runtuh. 3 bulan telah berlalu sejak aku menemukan buku harian Dita. Hidupku kini telah menemukan ritme baru yang penuh makna. Pameran lukisanku di galeri lokal sukses luar biasa. Dan proyek dengan klien Singapura telah membawaku pada promosi jabatan yang tidak terduga. Namun, momen yang paling memuaskan justru datang dalam acara ulang tahun emas pernikahan kakek dan nenek di rumah besar keluarga. Aku memilih gaun sederhana berwarna navy blue yang elegan,
dengan potongan modern yang mencerminkan kepercayaan diriku yang kembali. Saat tiba di rumah kakek, aku disambut hangat oleh sanak keluarga yang selama ini hanya mendengar cerita tentang skandal pernikahan dari mulut ke mulut. "Friska, cantik sekali, nak," sapa nenek sambil memelukku erat. "Kakek dan nenek bangga padamu. Kau tetap kuat menghadapi semuanya." Acara berlangsung meriah dengan sekitar 50 anggota keluarga besar. Suasana agak tegang ketika Dita dan Gilang akhirnya muncul, terlambat 20 menit. Dita terlihat masih berusaha tampil sempurna dengan gaun merah menyala yang terlalu mewah untuk acara keluarga. Sementara Gilang di sampingnya terlihat lebih kurus dan lesu. "Maaf kami terlambat," ucap Dita dengan suara tinggi, menarik perhatian semua orang. Gilang lagi sibuk menyelesaikan proyek besar dengan investor dari Jepang. Aku melihat ibu dan ayah saling berpandangan, mengetahui bahwa klaim Dita itu mungkin tidak sepenuhnya benar berdasarkan informasi yang mereka dapatkan tentang kondisi keuangan pasangan itu. Sepanjang acara, Dita terus berusaha menjadi pusat perhatian. Dia bercerita tentang liburan mewah mereka ke Bali, yang ku ketahui dari sepupuku hanya berupa menginap 1 malam di hotel biasa, dan tentang investasi properti baru yang konon sedang dikerjakan Gilang. Saat waktu makan siang, kami semua duduk di meja panjang. Kebetulan sekali, tempat dudukku berseberangan langsung dengan Dita dan Gilang. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka, aku tidak bisa menghindari kontak mata langsung. "Jadi, Friska," sapa Dita dengan senyum tipis. Suaranya sengaja dikeraskan untuk didengar semua orang di meja. "Masih sendirian, ya? Tidak ada kabar calon pengganti Gilang?" Suasana di meja langsung hening. Semua mata tertuju padaku. Aku mengambil seteguk air putih, membiarkan ketegangan berlangsung beberapa detik sebelum menjawab. "Ah, kau tahu, Dita," jawabku dengan suara tenang namun jelas. "Aku lebih memilih fokus pada karir dan passionku sekarang. Lagi pula, lebih baik sendirian daripada terperangkap dalam kebohongan, bukan?" Wajah Dita berubah merah. Gilang di sampingnya menunduk, menyembunyikan ekspresinya. "Bohong? Apa maksudmu?" tantang Dita. Senyumnya mulai memudar. "Oh, tidak ada maksud khusus," balasku dengan santai, memotong kecil-kecil makanan di piringku. "Hanya saja, aku belajar bahwa beberapa hubungan dibangun di atas fondasi yang rapuh, penuh manipulasi dan kebohongan. Dan fondasi seperti itu, cepat atau lambat, pasti akan runtuh." Beberapa sepupuku yang duduk di dekatku menyembunyikan senyum. Rupanya, cerita tentang masalah rumah tangga Dita dan Gilang sudah menjadi rahasia umum dalam keluarga besar. Dita tampak semakin kesal. "Kau pikir kau lebih baik dari kami hanya karena sekarang kau punya karir bagus? Setidaknya aku sudah menikah. Kau bahkan tidak bisa mempertahankan tunanganmu sendiri." Sekali lagi, semua mata tertuju padaku. Kali ini, ada kekhawatiran di dalamnya. Tapi aku hanya tersenyum, menikmati setiap momen. "Mempertahankan? Oh, Dita," ucapku dengan nada hampir kasihan. "Kita berdua tahu persis apa yang benar-benar terjadi. Tapi tidak apa-apa. Terkadang, kita harus kehilangan sesuatu yang tidak benar-benar milik kita untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik." Gilang akhirnya angkat bicara. Suaranya rendah dan penuh penyesalan. "Friska, tolong." "Apa, Gilang? Ada yang ingin kau katakan?" tantangku, menatapnya langsung untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka. Dia membuka mulut, tapi kemudian menutupnya lagi, menundukkan pandangan. Kelemahannya yang dulu kulihat sebagai kerendahan hati, kini jelas terlihat sebagai ketidakdewasaan. Dita menyela dengan suara tinggi. "Sudah cukup. Gilang, kita pergi dari sini." Dia berdiri begitu kasar sampai kursinya jatuh ke belakang. Tapi sebelum mereka pergi, aku berbicara sekali lagi. Kali ini dengan suara yang cukup lembut sehingga hanya mereka berdua dan beberapa orang terdekat yang mendengar. "Kalian tahu, ada karma yang menarik dalam hidup ini. Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai. Dan dari yang kulihat, aku menatap mereka berdua bergantian. Kalian telah menanam benih pengkhianatan dan manipulasi. Sekarang, nikmatilah panennya." Wajah Gilang pucat pasi, sementara Dita gemetar karena marah. Mereka berangkat tanpa pamit, meninggalkan acara dengan malu.
Setelah mereka pergi, suasana di meja menjadi lebih hidup. Beberapa sepupu mendekatiku, memujiku atas keberanianku. Aku tidak percaya kau melakukan itu, Friska, kata Maya, sepupuku. Mereka pantas menerimanya. Tapi yang paling berkesan adalah ketika kakek mendekatiku dan menepuk pundakku. Pintar, cucuku. Kau melawan tanpa perlu berteriak atau menghina. Kau biarkan kebenaran yang berbicara. Ibu memelukku erat. Aku khawatir tadi, Friska. Tapi kau menanganinya dengan sempurna. Saat acara berakhir dan kami bersiap pulang, ayah menghampiriku. Aku melihat wajah Gilang tadi. Dia menyesal, Friska. Dalam-dalam. Aku tahu, Yah. Jawabku sambil memasukkan hadiah untuk kakek nenek ke dalam tas. Tapi penyesalannya datang terlalu terlambat. Aku sudah melampaui mereka berdua. Di mobil dalam perjalanan pulang, aku menyadari sesuatu yang penting. Pertemuan hari ini bukan tentang membalas dendam atau mempermalukan mereka. Ini tentang menunjukkan, pada mereka, pada keluarga, dan terutama pada diriku sendiri, bahwa aku telah tumbuh melampaui rasa sakit mereka. Aku tidak lagi menjadi korban dalam cerita mereka, tetapi menjadi penulis ceritaku sendiri. Dan saat itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar yakin, aku akan baik-baik saja. Bahkan lebih dari baik-baik saja. Malam setelah acara keluarga, aku duduk di balkon kamarku menikmati udara malam yang sejuk. Ponselku bergetar beberapa kali, pertanda ada pesan masuk. Saat kulihat, ternyata dari nomor yang tidak kukenal. Tapi sesuatu di hatiku mengatakan bahwa itu adalah Gilang. Pesan 1. Friska, ini Gilang. Aku tahu aku tidak pantas menghubungimu. Tapi setelah kejadian tadi, aku tidak tahan lagi. Pesan 2. Apa kita bisa bertemu? Aku perlu menjelaskan semuanya. Aku perlu memberitahumu kebenaran. Aku tidak membalas. Biarkan dia menunggu. Seperti dulu aku menunggu penjelasan yang tidak pernah datang setelah pernikahan itu. Pesan terus berdatangan sepanjang malam, sampai akhirnya aku memutuskan untuk memblokir nomor itu. Tapi keesokan harinya, email lain datang ke alamat kerjaku. Friska yang terhormat. Aku menulis ini dengan penuh penyesalan. Pertama-tama, aku ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya atas semua pain yang telah kau sebabkan. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan betapa menyesalnya aku. Pertemuan kemarin membuka mataku. Melihatmu begitu kuat, percaya diri, dan sukses, aku menyadari betapa bodohnya aku. Aku telah melepaskan mutiara untuk kerikil. Aku tahu kau mungkin tidak percaya, tapi izinkan aku menjelaskan yang sebenarnya terjadi. Dita, dia memanipulasiku. Dia sengaja mendekatiku saat aku sedang lemah. Saat kau sibuk dengan proyek besarmu, dia hadir dan mendengarkanku. Dia perlahan-lahan meracuni pikiranku, membuatku percaya bahwa kau tidak lagi mencintaiku, bahwa kau lebih mementingkan kariermu daripada hubungan kita. Dia bilang kau sering mengeluh tentangku pada teman-temanmu. Dia menunjukkan pesan-pesan, yang sekarang aku sadari sudah dia edit, yang membuatku berpikir kau berselingkuh. Aku bodoh, Friska. Aku terlalu mudah percaya. Pernikahan kami adalah neraka. Dia benar-benar orang yang berbeda setelah menikah. Semua yang dia janjikan, dukungan, pengertian, cinta, ternyata palsu. Yang dia inginkan hanyalah menang atasmu. Aku hanya pion dalam permainannya. Aku tahu ini semua terdengar seperti cari alasan. Tapi aku bersumpah, ini kebenaran. Aku masih mencintaimu, Friska. Selalu. Gilang. Aku membaca email itu beberapa kali, mencerna setiap kata. Ada bagian dari diriku yang ingin membalas, ingin mendengar lebih banyak, ingin memastikan bahwa penderitaannya setara, atau bahkan lebih dari yang kurasakan. Tapi bagian yang lebih bijak dari diriku tahu bahwa ini adalah jebakan. Friska, ada paket untukmu, teriak ibu dari bawah. Saat turun, kulihat sebuah buket bunga mawar putih, bunga favoritku, dengan kartu kecil bertuliskan, untuk Friska, yang selalu dalam pikiranku. G. Aku langsung membuang bunga-bunga itu ke tempat sampah. Lain kali ada yang kirim bunga, tolong ditolak saja. Bu, pintaku pada ibu yang terlihat bingung. Siapa yang mengirim? Oh, ibu mengerti. Dari Gilang.
Aku mengangguk. Dia mencoba menghubungiku lewat berbagai cara. Sepertinya pernikahannya dengan Dita sedang tidak baik-baik saja. Ibu menghela napas. Jangan terpancing, sayang. Kau sudah mulai membangun hidup yang baru. Aku tahu, Bu. Tenang saja. Tapi Gilang ternyata lebih nekat dari yang kuduga. 2 hari kemudian, dia menungguku di parkiran kantor. Saat aku keluar dengan kolega-kolegaku, dia berdiri di samping mobilnya yang, kupahami dari obrolan keluarga, sebentar lagi akan disita bank. Friska, tunggu, panggilnya saat melihatku. Rekan-rekanku melihat dengan penasaran. Aku lanjut duluan, ya, kataku pada mereka sebelum menghampiri Gilang. Dengar, Gilang, ini harus berhenti. Kau tidak bisa terus-menerus menggangguku. Dia hamil, Friska. Katanya tiba-tiba membuatku terdiam. Apa? Dita hamil. 3 bulan. Wajahnya dipenuhi keputusasaan. Aku terjebak. Benar-benar terjebak. Untuk sesaat, rasa sakit yang lama kembali muncul. Tapi kemudian aku menyadari sesuatu. Ini adalah taktik manipulasi lagi. Entah untuk membuatku merasa kasihan, atau membuatku cemburu. Kenapa kau memberitahuku ini? Apa yang kau harapkan dariku? Aku tidak tahu. Aku hanya tidak tahan. Aku tidak mencintainya, Friska. Aku tidak menginginkan anak dengannya. Tapi sekarang aku mengerti. Ini bukan tentang penyesalan atau cinta. Ini tentang dia mencari pelarian dari masalah yang dihadapinya. Gilang, dengarkan baik-baik, ucapku dengan tegas. Kau membuat pilihanmu. Sekarang kau harus bertanggung jawab. Jika Dita hamil, maka fokuslah pada itu. Jadilah suami dan ayah yang baik. Lupakan aku. Tapi aku tidak bisa. Setiap hari aku membandingkannya denganmu. Dia mengontrol setiap aspek hidupku. Uangku, waktuku, bahkan teman-temanku. Dia tidak seperti kamu dulu. Aku hampir tertawa mendengarnya. Dulu kau bilang aku terlalu sibuk, tidak memberimu perhatian cukup. Sekarang kau dapat wanita yang memberimu perhatian penuh, dan kau mengeluh. Itu berbeda. Perhatiannya seperti penjara. Aku tidak peduli, Gilang. Itu bukan urusanku lagi. Aku berbalik untuk pergi. Tunggu. Friska, tolong beri aku kesempatan. Tidak harus sekarang, tapi mungkin nanti, setelah. Tidak akan pernah ada, setelah. Gilang, potongku dengan tajam. Kau dan Dita pantas satu sama lain. Kau lemah dan mudah dimanipulasi. Dia manipulatif dan penuh dendam. Aku sudah melampaui kalian berdua. Aku meninggalkannya berdiri sendirian di parkiran. Di dalam mobil, aku menarik napas dalam-dalam. Percakapan tadi menguatkan tekadku. Aku memang pantas mendapatkan yang lebih baik dari pria seperti Gilang. Malamnya, ada pesan terakhir dari nomor baru. Sepertinya dia membeli kartu SIM baru hanya untuk menghubungiku. Friska, maaf atas kelakuanku tadi. Kau benar. Aku harus bertanggung jawab. Tapi ketahuilah, menyesali kehilanganmu akan menjadi penyesalan terbesarku seumur hidup. Aku berharap suatu hari nanti kau bisa memaafkanku. Kali ini, aku membalas, aku sudah memaafkanmu, Gilang. Bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri. Sekarang, move onlah seperti yang sudah kulakukan. Jangan hubungi aku lagi. Setelah mengirim pesan itu, aku memblokir nomor barunya dan menghapus emailnya. Sudah cukup. Penyesalannya memang tulus, tapi itu datang terlalu terlambat. Dan yang lebih penting, aku sudah bukan Friska yang dulu lagi. Aku sudah berubah, tumbuh, dan menjadi lebih kuat. Dan untuk wanita yang baru ini, masa lalu, beserta semua penyesalan yang ada di dalamnya, tidak lagi memiliki tempat dalam hidupnya. 6 bulan setelah pernikahan mereka, badai ekonomi yang telah menggelora dalam kehidupan Dita dan Gilang akhirnya mencapai puncaknya. Aku mengetahui hal ini dari telepon ibu yang panik suatu sore. Friska, kau harus pulang sekarang. Ayah sedang marah besar. Suara ibu bergetar di telepon. Saat tiba di rumah, kudapati ayah berdiri di ruang tamu dengan wajah merah padam, memegang selembar surat hukum.
Ibu duduk di sofa dengan wajah pucat dan tangan gemetar. Apa yang terjadi? Tanyaku khawatir. Ini di luar batas. Hardik Aih melemparkan surat itu ke Mej. Dita dan Gilang, mereka menggunakan uangmu. Uangku? Aku tak mengerti. Ibu mengambil alih penjelasan dengan suara parau. Dulu, sebelum pernikahan mereka, Dita memintaku untuk menyimpan sebagian uang tabunganmu di rekening kami. Katanya untuk keamanan, karena apartemenmu sedang diperbaiki dan dia khawatir ada pencurian. Aku teringat. 2 minggu sebelum pernikahan mereka, Dita memang menawariku untuk menyimpan kotak berisi dokumen dan buku tabunganku di rumah orang tua karena ada renovasi besar di apartemenku. Saat itu, aku tidak curiga apa-apa. Rupanya dia membuat surat kuasa palsu. Lanjut ayah dengan suara menggelegar. Dia dan Gilang menggunakan uang tabunganmu untuk investasi properti yang mereka janjikan akan menguntungkan. Aku mengambil surat itu. Itu adalah somasi dari pengacara, menanyakan tentang dana sebesar hampir $500 miliar yang diinvestasikan dalam sebuah proyek apartemen yang ternyata fiktif. Bagaimana bisa? Ucapku lemah, tubuhku limbung dan harus duduk. Manajer investasi itu kabur, teriak Aih. Dan karena surat kuasanya atas namamu, sekarang kreditor menagih padamu. Ibu mulai menangis. Aku tidak pernah menduga, anak kandung sendiri, melakukan ini pada adiknya. Saat kami masih mencoba mencerna berita ini, telepon rumah berdering. Aku yang mengangkat. Rumah keluarga Wijaya. Ada apa? Friska? Ini Gilang. Suaranya terdengar putus asa. Aku tahu kau pasti sudah dengar. Aku minta maaf. Aku tidak tahu itu uangmu. Dita bilang itu warisan dari neneknya. Apa? Batinku mendidih. Kau pikir aku akan percaya itu? Kau tahu persis aku tidak punya warisan dari nenek. Dia menunjukkan dokumen-dokumen, aku tidak. Suaranya terputus. Kami bangkrut, Friska. Apartemen kami disita, mobil dijual. Dan sekarang kami tinggal di kos-kosan kecil. Dan dengan tuntutan hukum ini. Dan dengan kehamilan Dita, tanyaku dingin. Dia terdiam lama. Itu bohong. Aku baru tahu seminggu yang lalu. Dia tidak hamil, hanya menggunakan itu agar aku tidak meninggalkannya. Sekarang semuanya mulai jelas. Ini adalah skema yang direncanakan Dita dari awal. Tidak hanya merebut tunanganku, tetapi juga menghancurkanku secara finansial. Gilang, dengarkan baik-baik, ucapku dengan suara datar meski hatiku bergejolak. Kalian berdua akan menghadapi konsekuensi dari tindakan kalian. Aku tidak akan menyelamatkan kalian. Tapi Friska, aku selesai. Aku menutup telepon. 2 hari kemudian, kami mendapat kunjungan tak terduga. Dita datang sendirian. Wajahnya pucat dan ada lingkar hitam di matanya. Dia tidak lagi memakai perhiasan atau pakaian mewah seperti biasanya. Ayah, Ibu, Friska, katanya dengan suara lemah. Aku datang untuk minta maaf. Ayah berdiri dengan tangan terkepal. Maaf? Kau menipu adikmu sendiri. Kau menghancurkan keluarganya sendiri. Aku tahu, aku sadar sekarang betapa bodohnya aku. Air mata mulai mengalir di pipinya. Investasi itu seharusnya aman. Tapi manajer itu. Jangan salahkan orang lain. Potong ibu dengan suara yang jarang kudengar marah. Kau yang membuat keputusan untuk menipu adikmu. Kau yang membuat surat kuasa palsu. Dita menatapku, matanya memohon. Friska, tolong, kami akan kehilangan segalanya. Kami bahkan tidak bisa bayar uang sewa. Jika kau tidak menarik tuntutan. Aku tidak menuntut kalian, Dita, jawabku dingin. Kreditor yang menuntut kalian. Dan mereka menuntutku karena atas namaku kalian melakukan penipuan. Tapi kau bisa membantu kami. Kau sekarang sukses, kan? Proyekmu dengan Singapura, pameran lukisanmu, kau pasti punya uang. Aku hampir tidak percaya dengan apa yang kudengar. Jadi, setelah merebut tunanganku, menghancurkan reputasiku di keluarga, dan sekarang menipu uangku, kau masih berharap aku akan membantumu? Dia terdiam, menunduk. Aku akan memberitahumu apa yang akan kulakukan.
ucapku, membuatnya menatapku dengan harapan. Aku akan bekerja sama dengan pengacaraku untuk memastikan bahwa kalian berdua bertanggung jawab penuh atas tindakan kalian. Uangku harus kembali, dan kalian akan menghadapi konsekuensi hukum. Wajah Dita berubah putus asa. Kau tidak akan melakukan itu pada keluargamu sendiri. Kau yang memulai perang ini, Dita. Bukan aku. Aku berbalik untuk meninggalkan ruangan. Dengarkan, teriaknya, membuatku berhenti. Jika aku mengembalikan uangmu, perlahan-lahan, aku akan cari kerja, aku akan. Dan Gilang, apa rencanamu untuk suamimu? Tanyaku tanpa menoleh. Dia bisa kerja juga. Kami akan. Aku tidak tertarik, potongku. Ini sudah lewat batas, Dita. Terlalu jauh. Saat aku sampai di pintu, dia berkata dengan suara hampir berbisik, "Aku hamil sekarang. Benar-benar hamil." Aku berhenti, tapi tidak menoleh. "Selamat. Sekarang kau akan membawa seorang anak ke dalam kekacauan yang kau ciptakan sendiri. Kuharap kau akan menjadi ibu yang lebih baik daripada menjadi kakak." Kulewati pintu dan menutupnya perlahan, meninggalkannya bersama orang tua kami. Dari balik pintu, kudengar isakannya yang semakin keras, diiringi suara ayah yang masih marah dan ibu yang kini terdengar lebih lembut. Mungkin karena kabar kehamilan itu. Di kamarku, aku menatap dokumen hukum yang diberikan pengacaraku pagi itu. Tindakan Dita dan Gilang tidak hanya masalah keluarga lagi. Ini adalah kejahatan finansial. Dan sebagai korban, aku memiliki hak untuk menuntut keadilan. Tapi yang lebih penting dari uang adalah prinsipnya. Pengkhianatan yang satu ini terlalu besar untuk dimaafkan. Karma telah bekerja dengan caranya sendiri, dan kali ini, aku tidak akan menghalanginya. Sore itu, hujan turun dengan derasnya, menciptakan irama monoton di atap rumah. Aku sedang asyik menyelesaikan lukisan terbaruku untuk pameran tunggal pertamaku ketika bel pintu berbunyi. Dari jendela kamar, kulihat seorang wanita dengan payung compang-camping berdiri di teras. "Dita, Friska, jangan buka pintu," bisik ibu yang ternyata sudah mengintip dari balik tirai ruang tamu. Dia sudah datang 3 kali minggu ini. Ayah selalu yang mengusirnya. Tapi sesuatu dalam diriku ingin menghadapinya. Mungkin karena lukisan yang sedang kerjakan adalah tentang klosure. Atau mungkin karena aku sudah cukup kuat untuk berdiri di hadapannya tanpa merasa sakit lagi. "Biarkan aku yang menanganinya, Bu," kataku sambil berjalan menuju pintu. Saat kubuka pintu, Dita terlihat seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Gaunnya sederhana, wajahnya tanpa makeup, dan matanya bengkak seperti habis menangis berjam-jam. "Friska," ucapnya dengan suara serak. "Bolehkah aku masuk? Hanya sebentar." Aku mengangguk dan membiarkannya masuk. Dia duduk di sofa ruang tamu dengan postur tubuh yang lunglai, sementara aku memilih untuk berdiri, bersandar di ambang pintu. "Apa yang kau inginkan, Dita?" Dia menarik napas dalam. Aku datang untuk meminta maaf. Sungguh-sungguh kali ini." Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tahu kata-kataku tidak berarti apa-apa setelah semua yang kulakukan. Tapi, tolong dengarkan aku. Ibu yang berdiri di lorong tampak ingin menyela, tapi kuberi isyarat bahwa aku bisa menanganinya. Kami akan kehilangan segalanya, Friska. Pengacara mengatakan bahwa jika kau tidak menarik laporan, kami bisa dipenjara. Gilang, dia sudah minggat seminggu yang lalu. Tinggalkan aku sendirian. Jadi kau datang karena Gilang meninggalkanmu, bukan karena kau benar-benar menyesal. Tukasku dingin. Bukan, protesnya, tapi kemudian menunduk. Maksudku, iya, itu salah satu alasannya. Tapi yang lebih penting, aku sadar betapa jahatnya perbuatanku. Dia menatapku, matanya penuh keputusasaan. Aku iri padamu, Friska. Selalu. Sejak kita kecil, kau selalu yang lebih cantik, lebih pintar, lebih berbakat. Orang tua selalu memujimu, sementara aku harus bekerja keras untuk sekadar mendapat perhatian. Dan itu membenarkan tindakanmu merampas tunanganku? Membenarkan penipuanmu? Tidak membenarkan. Isaknya semakin keras. Aku sakit hati, Friska.
Saat ayah bangkrut dulu, aku yang rela melepas kuliahku untuk bekerja. Dan apa yang terjadi? Setahun kemudian, kau bisa masuk perguruan tinggi favorit dengan beasiswa, sementara aku tetap terjebak di pekerjaan yang kubenci. Aku menarik napas. Aku selalu berterima kasih padamu untuk itu, Dita. Tapi kau tidak pernah memberitahu bahwa kau membenciku karenanya. Karena aku seharusnya tidak membencimu, teriaknya. Itu bukan salahmu. Tapi, perasaan itu tumbuh seperti racun. Dan saat kau bertunangan dengan Gilang, pria baik yang kukenal juga dari proyek kantor, sesuatu dalam diriku runtuh. Dia melanjutkan dengan suara bergetar. Aku merencanakan semuanya. Aku sengaja mendekati Gilang, menjelekkan namamu di depannya, memanipulasi keadaan, semua dengan sengaja. Aku ingin menyakitimu seperti yang kupikir kau telah menyakitiku. Aku mendengarkan tanpa berkata-kata, membiarkannya mencurahkan isi hatinya yang telah terpendam selama bertahun-tahun. Dan sekarang, dia terseduh. Lihatlah aku, kehilangan segalanya. Suami, rumah, reputasi, bahkan anak yang kukandung. Dia meletakkan tangan di perutnya, akan lahir dalam kemelaratan dan tanpa ayah. Kau hamil? Benaran? Tanyaku, sedikit terkejut. Dia mengangguk, air mata semakin deras. 2 bulan. Gilang tidak percaya itu anaknya. Dia bilang aku pembohong, mungkin karena kebohongan tentang kehamilan sebelumnya. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasakan secercah belas kasihan untuknya. Bukan untuk Dita yang telah menyakitiku, tetapi untuk wanita hamil yang putus asa di depanku. Dita, ucapku dengan lebih lembut, maaf saja tidak cukup. Kau tidak hanya menyakiti hatiku, tapi juga merusak kepercayaan dan melakukan kejahatan. Aku tahu, bisiknya. Aku bersedia menerima konsekuensinya. Tapi, tolong, untuk keponakanmu yang belum lahir ini, beri aku kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Aku akan mengembalikan uangmu, perlahan-lahan. Aku akan cari pekerjaan apa saja. Aku tidak akan menarik laporan. Ucapku tegas, membuat wajahnya pucat. Tapi, aku akan berbicara dengan pengacaraku untuk menunda proses hukum sampai anakmu lahir. Dan, aku berhenti sejenak, mempertimbangkan kata-kataku. Jika kau benar-benar serius ingin berubah, aku akan membantumu menemukan pekerjaan yang layak. Ibu yang mendengar dari lorong terlihat terkejut, tapi tidak menyela. Dita menatapku dengan tak percaya. Kau masih mau membantuku? Setelah segalanya. Ini bukan untukmu, Dita. Ini untuk bayi yang tidak bersalah di dalam kandunganmu. Aku berjalan mendekatinya. Tapi ada syaratnya. Kau harus menjalani konseling, dan kau harus jujur pada dirimu sendiri tentang akar dari semua masalah ini. Dia mengangguk cepat, tampak lega sekaligus malu. Aku tidak pantas menerima kebaikanmu. Kau benar, kau tidak pantas. Jawabku. Tapi kita harus memutus lingkaran kebencian ini. Aku tidak ingin hidupku terus dihantui oleh kemarahan padamu. Saat dia bersiap pergi, aku memberinya amplop berisi sejumlah uang. Untuk pemeriksaan kehamilan dan kebutuhan dasar. Ini bukan hadiah, tapi pinjaman. Kau akan mengembalikannya. Dia menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Air mata mengalir deras. Terima kasih, Friska. Aku berjanji akan menjadi lebih baik. Setelah dia pergi, ibu mendekatiku dan memelukku erat. Kau membuat keputusan yang sangat dewasa, sayang. Ibu bangga padamu. Tidak mudah, Bu. Tapi membencinya hanya akan meracuniku sendiri. Jawabku sambil menatap hujan yang masih turun di luar. Dia sudah mendapatkan karmanya. Sekarang, waktunya bagiku untuk benar-benar move on. Malam itu, saat aku kembali ke lukisanku, kuubah komposisinya. Dari gambar tentang penutupan, menjadi gambar tentang pengampunan dan harapan baru. Mungkin inilah yang disebut kedewasaan sejati, bukan tentang tidak merasakan sakit, tetapi tentang memilih untuk tidak membiarkan sakit itu menguasaimu. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas dari beban masa lalu. Pagi itu, sinar matahari memasuki studio lukisku dengan lembut, menyinari kanvas besar yang hampir selesai.
Pameran tunggal pertamaku yang rencananya digelar di Galeri Seni Modern hanya tinggal 2 minggu lagi, dan persiapan sudah memasuki tahap final. Teleponku berdering. Panggilan dari Pak Surya. Atasku. Friska. Kabar baik. Suaranya terdengar antusias. Klien Singapura sangat terkesan dengan hasil kerja kita. Mereka menawarkan kontrak jangka panjang dan mereka ingin merekrutmu sebagai kepala kreatif untuk wilayah Asia Tenggara. Aku terduduk di kursi bariku, hampir tidak percaya. Serius, Pak? Tapi, itu berarti aku harus pindah ke Singapura. Dan mereka menawarkan paket kompensasi yang sangat menggiurkan, termasuk apartemen dan mobil perusahaan, tambah Pak Surya. Ini kesempatan emas, Friska. Mereka khusus memintamu karena terkesan dengan visi kreatif dan profesionalisme. Saat aku masih mencerna tawaran itu, ada ketukan di pintu studio. Ibu berdiri di sana dengan senyum lebar, memegang selembar surat. Surat dari galeri. Sayang, lukisanmu yang Kebangkitan diterima untuk dipamerkan di Biennale Seni Kontemporer Jakarta tahun depan. Hari itu terasa seperti mimpi. Dalam rentang waktu hanya beberapa jam, 2 pencapaian besar menghampiriku. Sebuah promosi karir internasional dan pengakuan di dunia seni yang selama ini kuidamkan. Ada lagi, ujar ibu sambil menyodorkan tablet. Lihatlah fitur ini di majalah seni online. Mereka membuat profil khusus tentangmu, Friska Wijaya, dari patah hati menuju masterpiece. Aku membaca artikel itu dengan perasaan haru. Penulisnya dengan apik menceritakan perjalananku dari keterpurukan pasca pengkhianatan menuju kesuksesan yang kurai sekarang. Tidak ada mention tentang Dita atau Gilang. Hanya fokus pada transformasi dan karya-karyaku. Sore harinya, saat aku sedang meeting virtual dengan tim dari Singapura, ayah menungguku di ruang keluarga dengan wajah serius. Friska, kita perlu bicara tentang tawaran dari Singapura itu, ujarnya saat meetingku selesai. Ayah tidak setuju, tanyaku khawatir. Sebaliknya, ayah tersenyum. Ayah dan ibu sangat mendukung. Tapi ada hal lain yang perlu kau pertimbangkan. Dia menunjuk surat dari pengacara yang terbuka di meja. Perkara dengan Dita dan Gilang. Aku menghela napas. Aku sudah bicara dengan pengacaraku. Proses hukum akan ditunda sampai bayi Dita lahir, seperti yang sudah kujanjikan. Tapi kau akan berada di Singapura nanti, tambah ibu yang baru saja masuk. Bagaimana dengan hubungan kalian? Apakah kau akan tetap membantunya? Pertanyaan itu membuatku terdiam. Di satu sisi, aku sudah memaafkan Dita dan ingin membantunya untuk keponakanku yang akan lahir. Di sisi lain, aku tidak ingin terikat secara emosional lagi dengan drama hidupnya. Aku sudah memutuskan untuk membantunya secara finansial untuk kebutuhan dasar sampai dia bisa mandiri, jelasku. Tapi dengan syarat dia benar-benar menjalani terapi dan mencari pekerjaan. Aku akan minta Tante Maya yang mengawasinya. Pintar, puji ayah. Kau tetap membantu tanpa harus terlibat langsung. Malam itu, saat aku packing beberapa barang untuk pindah ke Singapura nanti, teleponku berdering. Nomor yang tidak kukenal, tapi suara di seberang sana langsung kukenali. Friska, ini Gilang. Suaranya terdengar parau. Aku dengar tentang kesuksesanmu. Dan tentang Dita yang hamil. Ada yang bisa kubantu, Gilang? Jawabku datar. Dengarkan, aku ingin kembali padanya. Untuk bayi itu. Tapi dia tidak mau menerimaku. Katanya kau yang sekarang mendukungnya. Aku menarik napas dalam. Gilang, aku tidak mendukung dia. Aku membantu seorang wanita hamil yang adalah kakak kandungku dan calon keponakanku. Itu berbeda. Dia bilang kau memaafkannya, bahwa kau memberinya uang, membantunya. Dan apa hubungannya denganmu? Potongku. Kau meninggalkannya saat dia paling membutuhkan. Sekarang setelah kau dengar ada yang membantunya, kau ingin kembali. Dia terdiam lama. Aku masih mencintaimu, Friska. Selalu. Hubungan dengan Dita adalah kesalahan besar. Sudah cukup, Gilang, ucapku dengan tegas. Kau tidak mencintaiku. Kau hanya melihat bahwa hidupku sekarang lebih baik dari kalian berdua, dan kau ingin ikut menikmatinya.
Tapi kau salah. Aku sudah melampaui kalian. Aku tidak butuh pengakuanmu, tidak butuh cintamu, dan terutama, tidak butuh drama dalam hidupku. Sebelum dia sempat membalas, kuakhiri pembicaraan. Selamat tinggal, Gilang. Semoga kau menemukan kedamaian. Kututup telepon dan kembali ke packingku. Tidak ada lagi emosi, tidak ada lagi kemarahan. Hanya penerimaan bahwa beberapa orang memang tidak pantas berada dalam hidup kita. Tidak peduli berapa lama sejarah yang kita miliki bersama mereka. Esok harinya, saat aku sedang memilih lukisan mana saja yang akan dibawa ke Singapura, ibu memberitahuku bahwa ada tamu. Saat kulihat keluar, ternyata Dita berdiri dengan beberapa bungkus makanan di tangan. Dia bilang ingin mengucapkan selamat tinggal. Bisik ibu. Aku mengizinkannya masuk. Dia terlihat lebih baik, wajahnya lebih cerah, pakaiannya rapi meski sederhana. Friska, aku hanya ingin mengucapkan selamat untuk semuanya, ucapnya dengan tulus. Dan, terima kasih untuk semuanya. Dia menyerahkan bungkusan makanan. Ini martabak kesukaanmu dulu. Aku buat sendiri. Kau bisa masak sekarang? Tanyaku terkejut. Dia tersenyum kecil. Aku ikut kursus memasak. Mencari keterampilan untuk nanti cari kerja. Tangannya secara naluriah membelai perutnya yang masih kecil. Aku mulai terapimu, seperti yang kau sarankan. Sulit, tapi perlu. Aku merasakan kebanggaan aneh melihatnya. Mungkin ini yang disebut pertumbuhan, baginya dan bagiku. Dengarkan, Dita, ucapku sambil mengambil selembar cek dari laci. Ini untuk biaya persalinan dan kebutuhanmu selama setahun ke depan. Anggap saja sebagai hadiah untuk keponakanku. Dia melihat nominalnya dan terkesiap. Friska, ini terlalu banyak. Ambil saja. Tapi ingat, ini yang terakhir. Setelah ini, kau harus mandiri. Dia mengangguk, matanya berkaca-kaca. Aku mengerti. Dan, aku berjanji tidak akan mengecewakanmu lagi. Saat dia pergi, aku menyadari bahwa inilah bentuk kebahagiaan yang sebenarnya. Bukan tentang kesuksesan karir atau pengakuan seni, tetapi tentang kemampuan untuk berdamai dengan masa lalu dan memberi tanpa mengharapkan imbalan. Dan saat aku menatap lukisan terbaruku yang berjudul Penerimaan, aku tahu bahwa aku akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini kucari. Aku bersinar bukan karena ingin membuktikan sesuatu pada mereka, tetapi karena aku akhirnya menjadi diriku sendiri, utuh, mandiri, dan bebas. 6 bulan kemudian, aku sedang berada di apartemen baruku di Singapura yang menghadap langsung ke Marina Bay. Pekerjaan baruku sebagai kepala kreatif untuk wilayah Asia Tenggara memberiku kepuasan yang tak terkira. Namun, di balik kesibukan dan kesuksesan, ada kabar dari Indonesia yang masih sesekali sampai ke telingaku. Suatu sore, telepon dari ibu membuatku terkejut. Friska, Dita melahirkan seminggu yang lalu. Bayi perempuan yang sehat. Kenapa baru memberitahuku sekarang, Bu? Tanyaku sambil menurunkan volume musik klasik yang sedang mengalun di apartemen. Ibu terdiam sejenak. Dita yang minta. Dia tidak ingin mengganggumu. Tapi, ada masalah. Gilang muncul lagi dan ingin bertemu anaknya. Aku menghela napas. Dan Dita. Dia tidak mau. Tapi secara hukum, Gilang punya hak sebagai ayah. Suara ibu terdengar khawatir. Mereka bertengkar hebat di rumah sakit. Gilang marah karena Dita memberi bayi itu nama keluarga kita, bukan marga Gilang. Di mana Dita dan bayi sekarang? Masih di rumah sakit karena ada komplikasi. Biayanya cukup besar. Ibu berhenti sejenak. Dana yang kau berikan sudah habis untuk persiapan persalinan dan bayar hutang-hutang kecil mereka. Tanpa pikir panjang, aku sudah mentransfer sejumlah uang. Tolong urus ini, Bu. Aku akan hubungi pengacaraku di Jakarta untuk mengurus hak asuh. Sementara itu, kehidupan Gilang yang ku ketahui dari beberapa teman bersama ternyata semakin terpuruk. Setelah meninggalkan Dita, dia pindah ke kota kecil dan bekerja sebagai salesman di sebuah showroom mobil. Gajinya hanya cukup untuk hidup pas-pasan, dan reputasinya yang tercoreng membuatnya sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. 2 minggu kemudian, aku pulang ke Jakarta untuk membuka pameran seni di Galeri Nasional.
Saat berkunjung ke rumah orang tua, aku memutuskan untuk menjenguk Dita yang kini tinggal sementara di rumah orang tua kami. Dia terlihat lebih dewasa dan tenang. Di pelukannya, ada bayi mungil yang sedang tertidur pulas. "Ini dia, Tante Friska," ucap Dita dengan suara lembut sambil menunjukkannya padaku. "Aku beri nama Fiona, seperti karakter dalam lukisanmu yang selalu kau sukai." Aku terharu. "Dia cantik, Dita." "Terima kasih untuk semuanya, Friska. Tanpa bantuanmu, aku tidak akan bisa melewati ini." Matanya berkaca-kaca. "Aku sudah dapat pekerjaan sebagai admin di sebuah perusahaan kecil. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk kami berdua." "Dan Gilang?" tanyaku. Wajah Dita berubah muram. "Dia masih mencoba menghubungiku. Mengirim pesan, menelepon, kadang datang ke tempat kerjaku. Dia bilang ingin menjadi ayah yang baik, tapi dia lebih tertarik pada uang darimu daripada Fiona," ucap Dita jujur. "Dia terus bertanya apakah kau masih memberiku uang, berapa jumlahnya, bahkan memintaku untuk meminjam uang lagi darimu." Aku menggeleng. "Beberapa orang memang tidak pernah berubah. Pengacaraku sudah mengajukan permohonan hak asuh penuh untukmu," kataku. "Dengan bukti bahwa Gilang telah meninggalkanmu selama kehamilan dan tidak memberikan dukungan finansial, kemungkinan besar dikabulkan." Dita mengangguk, memeluk Fiona lebih erat. "Aku hanya ingin yang terbaik untuknya. Aku tidak ingin dia tumbuh dalam lingkungan yang penuh kebohongan seperti yang pernah kita alami." Keesokan harinya, secara tidak terduga, Gilang menungguku di lobi hotel tempatku menginap. Dia terlihat jauh lebih tua dari usianya, dengan pakaian yang lusuh dan wajah yang lelah. "Friska, kita perlu bicara," katanya langsung saat melihatku. "Kita tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Gilang. Dengarkan, aku tahu aku telah membuat banyak kesalahan. Tapi tolong, jauhkan aku dari anakku." Matanya memohon. "Dita tidak mengizinkanku melihat Fiona. Dia bilang kau yang membiayai pengacaranya." "Aku hanya memastikan Fiona tumbuh dalam lingkungan yang stabil," jawabku dingin. "Dan kau telah membuktikan bahwa kau tidak bisa memberikan itu." "Dia anakku juga." Suaranya mulai meninggi, menarik perhatian orang-orang di sekitar. "Anak yang tidak kau inginkan dari awal? Anak yang kau tinggalkan ibunya saat hamil? Anak yang sekarang kau pedulikan hanya karena ada uang yang terlibat?" Seruku, tidak peduli lagi dengan tatapan orang sekitar. Dia terdiam, wajahnya memerah. Aku berubah, Friska. Aku ingin menjadi ayah yang baik." "Kalau benar begitu, buktikan dengan caramu sendiri. Cari pekerjaan yang stabil, tinggallah di tempat yang layak, dan tunjukkan bahwa kau serius. Bukan dengan memaksakan kehadiranmu atau memanipulasi keadaan." "Aku tidak bisa melakukan itu tanpamu," bisiknya, dan dalam kata-kata itu, aku akhirnya mengerti betapa lemahnya dia selama ini. Selalu mencari penyelamat, selalu bergantung pada orang lain. "Kau harus bisa, Gilang. Karena aku tidak akan selalu ada untuk menyelamatkanmu. Dita pun tidak. Sudah waktunya kau berdiri di atas kakimu sendiri." Aku berbalik dan masuk ke lift, meninggalkannya sendirian di lobi. Saat lift menutup, kulihat dia masih berdiri di sana, terpaku, seperti anak yang tersesat. Pertemuan itu mengingatkanku pada satu kebenaran. Kemewahan dan kesuksesan materi tidak berarti apa-apa jika di dalamnya hanya ada kehampaan. Dita, meski hidup sederhana sekarang, menemukan makna dalam tanggung jawab sebagai ibu. Gilang, meski dulu memiliki segalanya, kini kehilangan arah karena tidak pernah belajar mandiri secara emosional. Dan aku belajar bahwa kebahagiaan sejati datang dari kedamaian batin, bukan dari pengakuan orang lain atau kesuksesan duniawi. Saat aku kembali ke apartemen mewah di Singapura malam itu, yang kulakukan hanyalah duduk di balkon, memandang gemerlap kota, dan bersyukur untuk semua pelajaran berharga yang telah membentukku menjadi wanita yang sekarang. Kehampaan sejati bukanlah tentang apa yang tidak kita miliki, tetapi tentang tidak menemukan makna dalam apa yang sudah kita miliki. Dan hari itu, aku merasa sangat kaya, bukan karena rekening bank atau pencapaian karir, tetapi karena aku akhirnya menemukan diriku sendiri. Setahun setelah kepergianku ke Singapura,
Aku pulang ke Jakarta untuk merayakan ulang tahun pernikahan orang tuaku yang ke-30. Acara sederhana di rumah keluarga dihadiri oleh sanak saudara terdekat, termasuk Dita dan Fiona yang sekarang sudah bisa berjalan. Fiona, dengan mata coklat besarnya yang mirip dengan Gilang, tetapi senyumnya yang manis mengingatkanku pada Dita waktu kecil, berlarian di halaman belakang dengan riang. Dita, yang sekarang bekerja sebagai supervisor di sebuah perusahaan retail, terlihat lebih percaya diri dan tenang. "Ibu lihat kau dan Dita akhirnya bisa berdamai," bisik ibu sambil memegang tanganku erat. Mata kami mengikuti Fiona yang sedang asyik bermain. "Kami tidak pernah benar-benar bermusuhan, Bu," jawabku. "Kami hanya tersesat dalam harapan dan ekspektasi yang berbeda." Acara berlangsung hangat sampai tiba-tiba Gilang muncul di pintu. Dia terlihat lebih rapi dari pertemuan terakhir kami, dengan setelan kerja sederhana dan membawa hadiah kecil berbungkus. "Selamat ulang tahun pernikahan, Pak, Bu," ucapnya dengan sopan, menyerahkan hadiah pada orang tuaku. Suasana langsung tegang. Ayah berdiri dengan wajah masam, sementara ibu tampak tidak nyaman. Dita dengan cepat mengangkat Fiona dan bersiap untuk pergi. "Tunggu, Dita," pinta Gilang. "Aku hanya ingin melihat Fiona dan berbicara dengan kalian semua." "Kau tidak diundang, Gilang," ucap Ai dengan suara dingin. "Aku tahu, Pak, tapi ini penting." Dia menatapku, lalu ke Dita. "Aku sudah berubah. Aku punya pekerjaan tetap sekarang, dan apartemen kecil yang layak." Dita menggeleng. "Ini bukan tempat dan waktunya, Gilang." "Tolong," pinta Gilang, suaranya pecah. "Berikan aku kesempatan untuk menjelaskan. Untuk meminta maaf pada semua orang." Ayah dan ibu saling memandang. Akhirnya ayah menghela napas. "Baik, kau punya 5 menit." Kami pindah ke ruang tamu. Fiona yang merasa ketegangan mulai rewel, dan Dita menggendongnya sambil berdiri di dekat pintu, seolah bersiap untuk kabur kapan saja. Gilang duduk di kursi tunggal, tangan tergenggam erat di pangkuannya. "Pertama, aku ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya pada Friska." Dia menatapku langsung. "Aku mengakui bahwa aku lemah dan mudah terpengaruh. Aku membiarkan Dita memanipulasiku karena pada saat itu yang paling mudah bagiku." Dita membeku, wajahnya pucat. "Aku juga ingin meminta maaf padamu, Dita," lanjut Gilang. "Karena meninggalkanmu saat hamil. Karena tidak bertanggung jawab. Tapi yang paling penting," dia mengambil napas dalam, "aku ingin kalian semua tahu kebenaran yang seutuhnya." Dari tas kerjanya, dia mengeluarkan sebuah tablet. "Setelah Friska pergi ke Singapura, aku mulai terapi. Dan terapisku menyarankan untuk menulis semua yang terjadi, dengan jujur." Dia menyalakan tabletnya dan mulai membacanya. Januari tahun lalu pertemuan pertama dengan Dita di luar konteks kerja. Dia bilang Friska sering mengeluh tentangku pada teman-temannya. Aku percaya. Februari Dita menunjukkan screenshot percakapan Friska yang katanya dengan pria lain. Ternyata itu hasil edit. Maret Dita, secara tidak sengaja, mengirim pesan yang seharusnya untuk pacarnya yang lain. Aku cemburu. April Dita bilang Friska akan meninggalkanku untuk karir di luar negeri. Aku panik. Dia terus membacanya, mengungkap setiap manipulasi yang dilakukan Dita dengan detail. Tapi kemudian, giliran Dita yang berbicara. "Cukup," teriak Dita. "Memang benar aku yang memulai. Tapi kau." Dia menatap Gilang dengan mata berkaca-kaca. "Kau dengan mudahnya terpengaruh. Kau tidak pernah benar-benar mencintai Friska jika begitu mudahnya kau percaya pada omonganku." "Kau benar," akul Gilang dengan rendah hati. "Aku lemah. Tapi sekarang aku mengakuinya. Dan aku bertanggung jawab." Ayah yang selama ini diam akhirnya angkat bicara. "Aku ingin tahu satu hal. Uang Friska yang hilang itu. Siapa yang punya ide?" Dita dan Gilang saling memandang. "Aku," jawab mereka berdua serempak, lalu terkejut. "Jadi," desak ayah. "Sebenarnya." Dita menarik napas. "Itu ide Gilang. Tapi aku yang setuju dan melaksanakannya." "Bohong," bantah Gilang. "Kau yang bilang ada investasi menguntungkan dan butuh surat kuasa."
Pertengkaran mereka mulai memanas, sampai tiba-tiba Fiona menangis ketakutan. Aku berdiri, merasa sudah cukup. Berhenti. Suaraku menggelegar di ruangan. Ini cukup. Kalian berdua sama-sama bersalah. Dan sekarang, yang terpenting adalah Fiona. Aku mendekati Dita dan mengambil Fiona yang sedang menangis. Dia yang tidak bersalah dalam semua ini. Dan dia yang paling menderita jika kalian terus seperti ini. Aku menatap Gilang. Kau ingin menjadi ayah? Buktikan dengan mendukung Dita secara finansial dan emosional, bukan dengan datang dan membuat keributan. Lalu aku menatap Dita. Dan kau harus memberi kesempatan padanya untuk menjadi ayah, selama dia bersikap baik dan bertanggung jawab. Terakhir, aku menatap orang tuaku. Ayah, ibu, maafkan aku. Tapi ini keputusan terbaik. Biarkan mereka menyelesaikan ini sendiri. Kita sudah terlalu lama terlibat dalam drama mereka. Ibu mengangguk, air mata mengalir di pipinya. Kau benar, sayang. Kita harus melepaskan. Ayah mendekati Gilang. Kau boleh menjenguk cucuku, tapi dengan pengawasan. Dan jika kau sekali lagi menyakiti Dita atau Fiona, kau akan berurusan dengan aku. Mengerti? Gilang mengangguk, wajahnya campur aduk antara lega dan malu. Saat Gilang pergi, Dita mendekatiku. Terima kasih, Friska, untuk semuanya. Jangan berterima kasih padaku, jawabku sambil menyerahkan kembali Fiona padanya. Buktikan dengan menjadi ibu yang lebih baik untuknya. Dan beri kesempatan pada dirimu untuk bahagia, dengan atau tanpa Gilang. Malam itu, saat semuanya sudah sepi, aku duduk bersama orang tuaku di teras. Ayah bangga padamu, Friska, ucap ayah sambil memegang bahuku. Kau menangani situasi yang sulit dengan bijaksana. Kau telah tumbuh menjadi wanita yang hebat, tambah ibu. Dulu kau yang rapuh, sekarang kau yang menguatkan kita semua. Aku tersenyum, menatap bintang-bintang di langit Jakarta yang semakin sulit dilihat karena polusi cahaya. Aku hanya belajar bahwa kebenaran memang menyakitkan, tapi lebih baik daripada kebohongan yang terus-menerus. Kebenaran memang seperti pedang bermata dua, bisa menyembuhkan, bisa juga melukai. Tapi malam itu, kebenaran telah membebaskan kami semua dari belenggu masa lalu. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, keluarga kami benar-benar merasa damai. Beberapa bulan setelah konfrontasi di rumah orang tua, aku mendapat telepon mendesak dari Tante Maya. Suaranya gemetar dan panik. Friska, kau harus pulang. Dita, dia dirawat di rumah sakit. Gangguan kecemasan parah. Aku segera mengambil cuti darurat dan terbang ke Jakarta. Di rumah sakit, kudapati Dita terbaring lemah di tempat tidur. Wajahnya pucat dan mata sayu. Fiona yang sekarang berusia 18 bulan sedang diasuh oleh Tante Maya. Dokter bilang dia mengalami burnout dan depresi postpartum yang tidak tertangani. Bisik ibu yang sudah menungguku di samping tempat tidur Dita. Dia bekerja terlalu keras, mengasuh Fiona sendirian, dan menolak bantuan siapapun. Aku mendekati tempat tidur. Dita membuka matanya perlahan, dan saat melihatku, air mata mengalir deras di pipinya. Friska, maaf, aku gagal lagi. Jangan bicara dulu, istirahat, kataku sambil memegang tangannya yang dingin. Dia menggeleng lemah. Tidak, aku harus mengatakan ini. Aku iri padamu. Selalu. Tapi yang lebih buruk, aku mencoba menjadi sepertimu. Bekerja keras, mandiri, kuat, dan lihatlah hasilnya. Dokter yang masuk kemudian menjelaskan kondisinya. Dia mengalami exhaustion yang parah. Bekerja lembur terus-menerus, menyusui, mengasuh bayi sendirian, ditambah tekanan mental yang sudah menumpuk sejak lama. Malam itu, setelah Dita tertidur, aku mengajak ibu dan ayah berbicara serius di rumah. Ini tidak bisa dibiarkan, ujarku. Dita butuh bantuan profesional, bukan hanya obat-obatan. Tapi dia menolak untuk dirawat di psikiater, keluh ibu. Dia bilang tidak mau dianggap gila. Dan Gilang? Tanyaku. Ayah menghela napas. Dia mencoba membantu, tapi Dita selalu mengusirnya. Katanya tidak mau bergantung pada siapapun lagi. Keesokan harinya, saat Dita sudah sedikit membaik,
Aku mengajaknya bicara berdua saja. Dengarkan, Dita. Aku tidak akan menyuruhmu untuk lebih kuat atau hal klise lainnya. Tapi kau perlu bantuan. Dan menerima bantuan bukan berarti lemah. Dia menatapku dengan mata berkaca. Tapi lihat dirimu, Friska. Kau melakukannya sendirian. Sukses, bahagia. Aku tidak sendirian, Dita, potongku. Aku punya terapis yang membantuku melewati masa sulit. Aku punya mentor di pekerjaan. Aku punya teman-teman yang mendukung. Bahkan saat di Singapura sendirian, aku tidak benar-benar sendirian. Dia terkejut. Kau juga pergi ke terapis? Tentu saja. Setelah yang kita alami, aku butuh bantuan untuk memproses semuanya. Aku mendekati tempat tidurnya. Menerima bantuan adalah bentuk kekuatan, bukan kelemahan. Untuk pertama kalinya, aku melihat dinding pertahanannya retak. Aku lelah, Friska. Sangat lelah. Setiap hari aku berusaha membuktikan bahwa aku bisa mandiri seperti kamu. Bahwa aku bisa menjadi ibu yang baik, karyawan yang baik, tapi semuanya berantakan. Karena kau mencoba menjadi aku, bukan menjadi dirimu sendiri, kataku lembut. Kau punya kekuatan yang berbeda. Kau lebih sabar, lebih perhatian pada detail, lebih tekun. Itu yang membuatmu cocok dengan pekerjaanmu sekarang. Aku dipecat, Friska, bisiknya, air mata menetes. Karena terlalu sering absen sakit. Sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Saat itulah aku mengambil keputusan. Baik, ini yang akan kita lakukan. Pertama, kau akan ikut program rawat jalan di pusat kesehatan mental. Kedua, kau dan Fiona akan pindah sementara ke Singapura, tinggal bersamaku. Dia terkejut. Tidak bisa, pekerjaanmu. Aku bisa mengatur waktuku. Dan ada pengasuh yang bisa membantumu dengan Fiona. Kupegang tangannya. Kau tidak sendirian, Dita. Kau punya keluarga yang mencintaimu. Proses pemulihan Dita tidak mudah. Ada hari-hari di mana dia tidak bisa bangun dari tempat tidur, menangis tanpa alasan yang jelas, atau marah-marah tanpa sebab. Tapi perlahan, dengan terapi dan dukungan keluarga, dia mulai membaik. Suatu sore di apartemenku di Singapura, saat kami sedang menonton Fiona bermain, Dita tiba-tiba berkata, "Aku sekarang mengerti, Friska. Dulu aku pikir kekuatan itu tentang tidak membutuhkan siapa-siapa. Tapi sekarang aku tahu, kekuatan sejati adalah tentang berani mengakui ketika kita membutuhkan bantuan." Aku tersenyum. Dan itu tidak membuatmu lemah. Justru membuatmu manusia. Beberapa minggu kemudian, Dita mulai membuat rencana untuk kembali ke Jakarta. Dia sudah mendapat tawaran pekerjaan baru, dan yang lebih penting, dia sudah belajar untuk menerima bantuan Gilang dalam mengasuh Fiona, dengan batasan-batasan yang sehat. "Kau tahu, Friska," ucapnya saat kami packing barang-barangnya, "dulu aku berpikir hidup adalah kompetisi. Bahwa kebahagiaanmu adalah kegagalanku. Tapi sekarang aku mengerti, kita bisa kedua-duanya bahagia, tanpa harus saling menjatuhkan." Saat mengantarnya ke bandara, dia memelukku erat. "Terima kasih sudah tidak menyerah padaku, meski aku pantas untuk ditelantarkan." "Keluarga tidak pernah menyerah pada keluarga," jawabku. Perjalanan Dita memang masih panjang. Tapi untuk pertama kalinya, dia berjalan dengan arah yang benar. Bukan untuk membuktikan sesuatu pada orang lain, tetapi untuk menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Dan sebagai adiknya, itu sudah lebih dari cukup bagiku. 2 tahun telah berlalu sejak Dita dan Fiona tinggal bersamaku di Singapura untuk sementara waktu. Kini, aku kembali ke Jakarta untuk pembukaan pameran tunggal besarku di Galeri Nasional. Sebuah pencapaian yang bahkan tidak pernah terbayangkan dalam mimpiku yang paling liar. Galeri dipadati oleh para pecinta seni, kolektor, dan rekan-rekan dari seluruh dunia. Karyaku yang bertajuk Saudari menjadi pusat perhatian. Sebuah rangkaian lukisan yang menceritakan perjalanan hubungan dua saudara perempuan dari konflik menuju pengertian, dari kebencian menuju penerimaan. Di antara kerumunan, aku melihat Dita berdiri dengan bangga di samping salah satu lukisan favoritku, Pengakuan, yang menggambarkan dua wanita saling berpelukan dengan latar belakang bunga-bunga yang mulai mekar setelah musim dingin.
Fiona yang sekarang sudah 3 tahun dengan riang menunjukkan lukisan itu pada teman-teman kecilnya. Lihat, itu Mama dan Tante Friska. Tiba-tiba, kerumunan berbisik saat seorang pria memasuki galeri. Gilang, dengan setelan jas sederhana namun rapi, mendekatiku dengan seikat bunga. "Selamat, Friska," ucapnya dengan sopan. "Lukisan-lukisanmu sangat menginspirasi." "Terima kasih, Gilang," jawabku ramah namun menjaga jarak. Dia menatap sekeliling galeri, lalu pada Dita yang sedang tersenyum padanya. Dita sangat berbeda sekarang. Lebih bahagia. "Kami semua telah berubah, Gilang. Tumbuh." Dia mengangguk, wajahnya menunjukkan penyesalan yang tulus untuk pertama kalinya. Aku akan pindah ke Bandung. Dapat tawaran kerja di sana. Tapi aku akan tetap berkunjung untuk Fiona setiap akhir pekan. "Itu keputusan yang baik," kataku. "Untukmu dan untuk Fiona." Setelah Gilang pergi, Dita menghampiriku. Dia akhirnya menemukan jalannya, ucapnya sambil memandang lukisan kami. "Dan kau?" tanyaku. Dia tersenyum, mata yang dulu penuh dendam kini memancarkan kedamaian. "Aku sudah berdamai dengan diriku sendiri. Dan yang terpenting, aku sudah berdamai dengan masa lalu kita." Malam itu, setelah pameran berakhir, keluarga kami berkumpul di rumah orang tua. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, tidak ada lagi ketegangan, tidak ada lagi rasa bersalah yang tersembunyi. "Friska," panggil ayah sambil memegang bahuku, "ayah bangga padamu. Bukan karena kesuksesanmu, tapi karena kau telah belajar memaafkan." Ibu mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Dan kau, Dita, ibu bangga melihat perjalananmu. Kau telah menjadi ibu yang hebat untuk Fiona." Fiona yang sedang asyik bermain dengan mainan barunya tiba-tiba berlari dan memelukku. "Aku cinta Tante Friska. Nanti aku mau jadi pelukis seperti Tante." Dita dan aku saling memandang, tersenyum. Dalam mata satu sama lain, kami melihat refleksi perjalanan panjang kami, dari musuh menjadi sahabat, dari rival menjadi pendukung. "Sekarang," ucap Dita sambil mengangkat gelas jusnya, "untuk masa depan. Untuk keluarga kita yang baru. Untuk penerimaan," tambahku, mengangkat gelasku. "Untuk cinta tanpa syarat," tutup ibu dan ayah serempak. Malam itu, saat aku menatap keluar jendela kamar lamaku yang masih tetap seperti dulu, aku menyadari sesuatu yang penting. Kebahagiaan bukanlah tentang melupakan masa lalu, tetapi tentang belajar darinya. Bukan tentang tidak merasakan sakit, tetapi tentang tidak membiarkan sakit itu mendefinisikan kita. Hubungan kami sebagai saudara perempuan tidak akan pernah sempurna. Akan ada bekas luka yang kadang masih terasa, kenangan yang sesekali datang mengunjungi. Tapi seperti lukisan-lukisanku yang justru menjadi lebih indah karena goresan-goresan yang awalnya terlihat seperti kesalahan. Hubungan kami justru menjadi lebih bermakna karena luka-luka yang telah sembuh bersama. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa lengkap, bukan karena memiliki segalanya, tetapi karena telah belajar menerima segala sesuatu yang telah terjadi, dan dengan lapang dada menyambut segala kemungkinan yang akan datang. Hidup adalah kanvas yang terus dilukis, dan akhirnya, aku merasa damai dengan warna-warna yang kupilih, dengan goresan-goresan yang berani kubuat, dan dengan masterpiece yang akhirnya terbentuk. Bukan sempurna, tetapi autentik, penuh makna, dan yang terpenting, sepenuhnya milikku.